Hei, bocah nakal, berhenti. Berhenti, kau mengendarai motor terlalu cepat. Bagaimana jika kau jatuh? Kenapa kau ingin bekerja paruh? Waktu sepanjang hari, kerja itu sangat melelahkan. Kakek, saya sudah berumur 18 tahun. Saya sudah dewasa. Ulang tahun Tian-Tian sudah dekat. Saya ingin membelikannya hadiah dengan uang yang saya hasilkan sendiri. Kakek dan para kakak perempuan mengawasi saya dengan sangat ketat. Jika mereka tahu saya punya pacar, mereka pasti akan menanyakan semuanya, dan itu bisa membuat Tian-Tian takut. Adik, bekerja paruh waktu itu tidak mudah loh. Ini kartu VIP hitam kakak tertua tanpa batas. Ambil saja dan gunakan sesukamu. Kakak tertua, adik memiliki 40% saham. Keluarga lu, apa mungkin dia tidak punya uang? Adik, apa kau ingin mencoba pengalaman di dunia sosial lebih awal? Bagaimana kalau begini saja, kau datang ke laboratorium kakak kedua dan menjadi asisten doktoral? Bagaimana? Cucu sulungku, kalau kau tidak ingin mendengarkan saran kakak tertua dan kakak keduamu, tunggu saja kakak ketigamu kembali. Dia bisa membawamu ke industri hiburan, kita bisa menjadi bintang besar. Bekerja paruh waktu itu sangat melelahkan. Kakek, kakak tertua dan kakak kedua, saya sudah dewasa. Bisakah kalian berhenti memperlakukan saya seperti anak kecil? Saya punya rencana sendiri. Adik, apa kau sedang menjalin hubungan? Kakak tertua, omong kosong apa yang kau katakan? Mana mungkin saya berpacaran? Benarkah? Putri dari keluarga mana? Tapi, Chen, kamu masih terlalu muda sekarang. Dalam hal berkencan, kamu harus sangat berhati-hati dan memiliki penilaian sendiri. Kita adalah keluarga besar. Sejak kecil, kamu sudah berhati lembut dan selalu dilindungi oleh keluarga. Di luar, kamu sangat mudah dibohongi. Aduh, aku benar-benar tidak berkencan. Tian-Tian begitu polos, dia bahkan belum tahu kalau aku adalah putra tunggal. Keluarga lu, dia bahkan belum tahu. Benarkah? Aduh, aku hampir terlambat bekerja paruh waktu. Kalian cepat lanjutkan urusan masing-masing. Aku pergi dulu. Hei. Chen, Adik, hati-hati ya. Ini adalah cincin penarik kaleng yang tersisa dari kencan pertamaku dengan Tian-Tian. Aku sengaja meminta Bibi Catherine untuk mendesainnya menjadi sebuah cincin. Ini adalah hadiah pertama yang kubeli menggunakan uang hasil keringatku sendiri. Hadiah yang kusiapkan, Tian-Tian pasti akan menyukainya. Tuan muda, bukankah hari ini hari terakhir kerjamu? Anda tidak perlu datang loh. Tidak bisa, jika ku bilang 2 bulan ya 2 bulan, kurang sehari pun tidak boleh. Dia jelas-jelas putra mahkota dari keluarga terkaya, tapi malah bersikeras datang ke hotelnya sendiri untuk menjadi seorang pelayan. Kehidupan orang kaya memang benar-benar unik. Yifan, ini adalah tempat restoran Bozen yang menduduki peringkat pertama di Haishi. Ini adalah sistem keanggotaan, orang biasa tidak bisa masuk ke sini. Pak Xie, saya pernah dengar dari ayah saya bahwa kekayaan bersih anggota di sini dimulai dari puluhan juta. Haha, tentu saja. Ayah, kakakku berulang tahun, ayah memesankan restoran sebagus ini untuknya. Padahal saat ulang tahunku, ayah tidak memesankan. Sungguh pilih kasih. Hei, bukankah ini karena Yifan yang sangat dihormati ya? Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot melakukan ini. Oh, ternyata karena Kak Ivan. Kak Ivan, kalau begitu saya kecipratan untungnya ya. Xiaoxuan, hari ini Tian-Tian berulang tahun, yang penting dia senang saja. Kalau begitu Kak Ivan, ayo kita masuk. Ayo. Nyonya, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah anggur terkenal dari hotel kami, Makalan 1926. Loh, bukankah itu pacar Tian-Tian? Kenapa dia menjadi pelayan di sini? Pacar Tian-Tian. Mana mungkin. Kakakku menjalin hubungan dengan seorang pelayan sebagai pacarnya. Apa yang dikatakan Yifan itu benar. Selamat datang tamu terhormat. Panggil dia, suruh datang melayani. Ayah. Tuan muda, apakah Anda menyinggung perasaan seseorang? Ada beberapa orang di sana menyebut nama Anda dan meminta Anda untuk melayani mereka. Menurut saya, niat mereka buruk. Bagaimana kalau koran? Saya bantu menolak mereka? Tidak apa-apa, saya akan ke sana sebentar lagi. Yifan,
Ini dia. Ini adalah restoran Bozen, ruangan paling mewah dan terkenal, ruangan pribadi Aula Romane. Mari kita masuk. Halo, Tuan. Ini adalah ruangan pribadi, eksklusif, SVIP. Anda tidak boleh masuk. Oh, begitukah? Kami adalah VIP di sini. Kenapa kami tidak boleh masuk? Mohon maaf, ini adalah peraturan restoran. Kau tahu siapa aku? Panggil manajer kalian ke sini. Paman, bagaimana kalau kita lupakan saja? Memang benar ini hanya untuk SVIP. Tidak bisa. Semakin mereka tidak mengizinkan saya masuk, semakin saya harus masuk. Apa yang terjadi? Manajer Zhang, para VIP ini ingin masuk ke Aula Romani. Dengar baik-baik. Buka pintu ini, kami ingin masuk. Selamat siang, Tuan. Anda adalah VIP. Aula Romani kami hanya dapat dimasuki oleh SVIP. Engkau Tian-Tian. Lu Chen? Apa kau tuli? Cepat bawa kami masuk ke Aula Romane. Silakan masuk. Nah, ini baru benar. Wah, pantas saja ini ruang VIP terbaik. Sungguh mewah sekali. Paman Xie, saya tidak menyangka Anda punya pengaruh sebesar ini sampai kita bisa makan di Aula Romane. Di sini, Kak Ivan, di masa depan ada banyak hal dari ayahku yang akan kamu kagumi. Masih banyak lagi. beberapa orang ini benar-benar tidak tahu malu. Baru masuk sudah seenaknya saja. Orang-orang tertentu ini benar-benar tidak tahu malu. Begitu masuk langsung menikmati hasil kerja orang lain. Lu Chen, kenapa kamu di sini? Aku bekerja di sini. Ayah, Xiaoxuan, ini pacarku Lu Chen. Dia juga teman kuliahku. Lu Chen, ini ayahku, dan itu adikku. Halo Paman. Halo adik. Tian-Tian, sudah punya pacar, kenapa tidak memberitahuku? Ayah, aku memang berencana nanti baru akan mengenalkannya padamu. Lu Chen hanya kerja paruh waktu di sini. Dia sangat hebat. Setiap tahun dia dapat beasiswa, dan dia juga... Beasiswa? Berapa banyak uang yang dia dapat? Cukup untuk membelikanku sepotong pakaian? Ci. Pakaian yang kamu kenakan ini adalah koleksi premium keluarga BL tahun lalu. Harganya mungkin sekitar 60 juta hingga 100 juta. Beasiswaku setahun hanya 40 juta rupiah. Memang tidak cukup untuk membeli satu setel pakaianmu. Tidak kusangka ya. Kamu, seorang mahasiswa miskin, tahu banyak tentang barang mewah? Apa kamu membohongi kakakku agar dia membelikannya untukmu? Xiaoxuan, apa yang kamu katakan? Lu Chen tidak melakukan itu. Benar-benar memalukan. Lu Chen, biar aku bantu. Xie Tian, duduk. Anakku yang dimanjakan sejak kecil menyajikan piring di sini. Ini memangnya pantas? Tidak apa-apa, ini tugasku. Ayo Lu Chen, kita makan bersama. Ci, ini adalah restoran peringkat nomor 1 di Haishi. Orang sepertinya hanya bisa masuk sebagai seorang pelayan. Apakah dia pantas makan di sini? Apa dia juga pantas dijamu? Xiaoxuan, Lu Chen adalah pacarku. Bisakah kamu bersikap sedikit sopan padanya? Lu Chen, adikku ini memang kekanak-kanakan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Ayo kita duduk. Oh ya, Tian-Tian. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Cobalah buka. Astaga, bukankah ini cincin kaleng minuman yang tersisa dari kencan pertama kita? Kamu menjadikannya cincin, indah sekali. Kak, benda ini bahkan tidak punya logo. Jelas ini barang murahan, digunakan untuk merayumu yang polos dan lugu ini. Ini bukan barang murahan. Aku secara khusus mencari desainer untuk membuatnya sesuai dengan pesanan. Kamu seorang pelayan, memangnya mampu membeli barang sesuai pesanan? Ini adalah ketulusan Lu Chen. Aku menyukainya, sungguh. Sudah, jangan ribut. Kalau mau makan, makanlah dengan tenang. Kita belum memesan minuman. Sini, kamu yang pesan. Kau menyuruhnya memesan minuman? Apa dia mengerti soal minuman itu?
Oh, aku lupa. Kau pasti baru pertama kali makan di restoran semewah ini kan? Menu di sini semuanya berbahasa asing. Kau pasti tidak mengerti. Juga minuman di sini harganya sangat mahal. Jangan sampai kau terkejut. Biar aku saja. Pelayan, bawakan sebotol yang paling mahal di sini. Yang biasa saya minum, Yamazaki 55. Baik, Tuan. Astaga, kamu belum lulus kuliah, sudah bekerja sebagai pelayan. Kerja sambil kuliah, pasti keluargamu sangat kesulitan ya? Keluarga saya tidak kesulitan, Paman. Hanya saja sekarang saya sudah dewasa dan bisa menghidupi diri sendiri, jadi saya tidak mau menghabiskan uang keluarga. Saya cukup mengagumi kemandirianmu. Saya juga tidak ingin menjatuhkan mental kalian, para anak muda. Namun, sebatang kara tidak akan bisa sukses tanpa latar belakang keluarga yang baik. Sebagai pendukung, sulit bagi seseorang untuk meraih prestasi. Saya sendiri sudah mengatur untuk Tian-Tian jalan yang akan ia ambil selanjutnya. Begitu dia lulus, dia akan kembali untuk mengambil alih perusahaan keluarga. Ayah, saya masih lama untuk lulus. Anak muda, berapa orang di rumah dan apa pekerjaan mereka semua? Keluarga saya menjalankan sedikit bisnis kecil. Ada kakek dan 3 kakak perempuan. 3 kakak perempuan? Berarti lebih banyak perempuannya ya. Pantas saja kamu lari dan jadi pelayan. Menjalankan bisnis kecil, mungkin tidak menghasilkan banyak uang ya. Nanti warisannya tidak akan banyak yang bisa dibagi. Oh, maaf. Tadi lupa, situasi keluarga sepertimu memang tidak punya warisan untuk dibagi-bagi ya. Ketiga kakak perempuan saya sangat baik kepada saya. Kalian jangan asal menduga tentang situasi keluarga saya. Kalau kalian makan, ya makan saja. Kenapa harus selalu menyudutkan Lu Chen? Tidak apa-apa, Tian-Tian. Astaga, Apa yang sedang kalian lakukan? Paman, Anda baik-baik saja? Lu Chen, apa yang kamu lakukan? kamu duluan yang mulai berbuat curang, tapi kamu malah berani-beraninya menuduh saya kembali. Sudahlah, saya masih harus menghadiri jamuan makan malam keluarga Lu malam ini. Putri tertua keluarga Lu sangat mementingkan etika. Pakaian saya sekotor ini, bagaimana saya bisa pergi? Paman, jangan marah. Saya sungguh tidak sengaja. Semua salah Lu Chen. Hei, apa yang kamu lakukan? Sekarang sudah beres. Ayah, lihat kepintaran dan keahlian Lu Chen ini hebat. Saya ke toilet sebentar. Paman, saya akan menemani Anda. Ponsel saya tertinggal di toilet, ambilkan untuk saya. Baik. Bukannya dia lupa ambil ponsel, dia langsung pergi begitu saja? Paman, maafkan saya. Saya tidak menemukan ponsel Anda. Orang seperti saya punya banyak cara untuk menyelesaikan semua masalah. Saya sama sekali tidak butuh trik murahan Anda itu. Terimalah kenyataan, dasar udik, Anda dan kami jelas-jelas bukan berasal dari dunia yang sama. Xietian, kamu harus mengerti dalam hal memilih suami, kamu harus membuka mata lebar-lebar. Jangan lupa, masa depan yang selalu kamu kejar itu apa? Jangan biarkan saya mengingatkanmu berulang kali. Ayo. Hanya orang yang tidak pernah naik panggung, yang membutuhkan panggung. Orang yang benar-benar beretika, tidak akan sembarangan merendahkan orang lain. Paman, terima kasih atas jamuan Anda. Lain kali saya akan berkunjung lagi. Hati-hati di jalan.
Oh ya, Tuan Xie, minuman paling mahal di Bozen kami, bukan Yamazaki 55, tetapi Macalan 1926. Lu Chen, maaf ya. Dasar gadis nakal, cepat masuk ke mobil. Saya tidak tahu ada apa dengan ayah dan adik saya. Biasanya mereka tidak seperti ini. Tidak apa-apa, Tian-Tian. Selama kamu bersamaku, kesulitan apapun tidak akan kutakuti. Lu Chen, tenang saja. Saya akan selalu ada di sisimu selamanya. Ayah, kakakku telah dibutakan oleh pria ini. Dia benar-benar tergila-gila. Dia bahkan membantah ayah demi dia. Bagaimana ini? Jangan khawatir, ayah punya cara sendiri. Waktu saya juga sangat berharga. Mari kita langsung bicara ke intinya saja. Kamu dan putri saya sangat tidak sepadan. Saya ingin kamu meninggalkan Tian-Tian dan jangan pernah mengganggunya lagi. Paman, Anda sengaja mengajak saya bertemu di kafe, mengatakan semua ini. Apakah Tian-Tian mengetahuinya? Pendapatnya tidak penting. Dia masih muda. Dia sama sekali tidak tahu tanggung jawab apa yang harus dipikul sebagai putri sulung keluarga Xie. Keluarga Xie kami di kota Hai adalah keluarga kaya raya yang sejati. Orang dengan latar belakang sepertimu layak mengincar Tian-Tian, bahkan menantu yang tinggal di rumah pun tidak saya terima. Saya sarankan Anda segera lupakan niat itu. Sebelumnya saya pernah dengar dari kakak sulung bahwa keluarga Xie dari kota Hai sudah lama hanya bagus di luarnya saja, sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai keluarga kaya raya sejati. Saya sudah menjodohkan Tian-Tian dengan tuan muda tertua dari keluarga Sheng yang juga merupakan keluarga terpandang, Sheng Yifan. Dilihat dari latar belakang keluarga, pendidikan, maupun penampilan, kamu tidak bisa disamakan dengannya. Ini 2 miliar rupiah. Anak muda, saya sarankan Anda jangan bermimpi yang tidak-tidak. Ambil uang ini, segera tinggalkan Tian-Tian sekarang juga. Jika tidak, saya akan membuat Anda hancur total. Dan di kota Hai, Anda tidak akan bisa bergerak bebas. Tidak cukup? Ci. Baik, saya tambah 4 miliar rupiah lagi. Total 6 miliar rupiah. Ini pasti sudah cukup kan? Anak muda, jangan terlalu serakah dalam hidup. Apa Anda suka sekali melemparkan uang untuk meremehkan orang? Orang-orang seperti kalian, bukankah seharusnya bersyukur ada orang yang mau meremehkan kalian dengan uang? Jadi di hati Anda, kebahagiaan putri Anda cuma 6 miliar rupiah. Tetapi bagi saya, kebahagiaannya jauh lebih berharga daripada taruhan apapun. Maaf saya tidak akan meninggalkan Tian-Tian. Cinta kalian, para anak muda, tidak bernilai sama sekali. Kita berdua tidak berada di dunia yang sama. Keluarga Anda ini sama sekali tidak pantas untuk keluarga Xie kami. Memangnya Anda tahu bagaimana situasi keluarga saya? Saya rasa tidak perlu melakukan hal itu, ya. Tian-Tian belum memberitahumu kan? Dia akan segera pergi ke luar negeri untuk studi. Kalau dia benar-benar mencintaimu, apakah dia akan meninggalkanmu dan menjauhimu? Tian-Tian, apa kamu benar-benar akan belajar di luar negeri? Kamu sudah tahu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Awalnya aku berniat memberitahumu, tapi aku takut kamu melarang. Kamu juga tahu, jurusan biomedis ini hanya dengan belajar di luar negeri baru punya masa depan yang lebih baik. Kamu tahu, cita-citaku adalah agar lebih banyak orang bisa mendapatkan obat yang lebih murah dan efektif. Aku pasti akan mendukungmu. Hanya saja, kamu tidak seharusnya menyembunyikannya dari saya. Maafkan aku, tolong jangan marah lagi ya. Dulu aku selalu khawatir, kakek dan para kakakku memandang rendah Tian-Tian. Syukurlah dia selalu bertekad kuat. Saat Tian-Tian kembali setelah pendidikannya berhasil, nanti aku akan melamar Tian-Tian. Lu Chen, aku bersumpah setelah aku keluar negeri, aku akan fokus penuh untuk belajar. Setelah aku lulus dan kembali,
kita berdua akan menikah. Aku hanya ingin menikah denganmu, dan tidak ada yang lain. Aku akan menunggumu kembali. Tian-Tian, belajar yang baik kali. Ini di luar negeri, setelah kamu lulus dan kembali, ayah akan mencarikanmu pasangan yang ideal, lalu kamu bisa mengambil alih perusahaan keluarga. Waktunya sudah larut, sudah waktunya untuk naik pesawat. Tian-Tian. Kenapa pria ini tidak tahu malu sekali, mengharapkan sesuatu yang mustahil? Tian-Tian, Xie-Tian, sudah waktunya untuk naik pesawat. Lu Chen, kamu harus baik-baik menungguku kembali ya. Tian-Tian sudah pergi, dia pergi selama 5 tahun, kalian tidak mungkin bisa bersama, cepat lepaskanlah dia. Aku akan menunggunya kembali. Kamu ini tidak tahu diri. Hanya seorang pelayan, masih mau menikahi orang kaya, masuk ke keluarga terpandang, mimpi di siang bolong. Lu Xing. Kakak ketiga. Kenapa kebetulan sekali? Aduh, Lusing. Kenapa kamu lari saat melihatku? Chen, kamu sekarang sudah jadi mahasiswa. Apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kakek perlu dan kakak-kakakmu membantumu? Kakek, tidak perlu. Saya baru saja mendaftarkan perusahaan yang khusus bergerak di bidang biomedis. Kalian tidak perlu membantu saya bisa mengurusnya sendiri. Memang pantas jadi cucu tertua kakek, sudah bisa mendirikan perusahaan sendiri, punya ambisi. Saya ingin menyiapkan jalan untuk Tian-Tian. Setelah dia kembali, saya akan menyerahkan perusahaan ini padanya. Kakek, saya masih ada kelas nanti malam, saya pergi kuliah dulu. Kakek, kakak-kakak, sampai jumpa. Biar supir yang mengantarmu, ya. Anak ini. Lu Chen baru-baru ini punya pacar, jadi ada beberapa hal yang dia tidak nyaman membicarakannya dengan ayah. Benar-benar punya pacar? Siapa? Kenapa saya tidak tahu sama sekali? Tenang saja, dia masih muda, itu hanya main-main saja. Lagi pula pacarnya itu tidak akan bertahan lama. Kalian tahu kenapa dia hari ini pergi ke bandara? Itu karena mengantar pacarnya ke luar negeri. Apa? Saya kira adik datang untuk menjemput saya. Kalian tahu siapa yang pergi ke luar negeri bersama pacarnya? Siapa? Putra sulung keluarga Sheng Yifan. Keluarga pacar Chen berbisnis di bidang medis, dan keluarga Sheng telah menguasai banyak teknologi inti. Kepentingan kedua keluarga ini terikat erat, tidak terpisahkan. Wanita ini tidak pernah merasa cukup, selalu menginginkan lebih. Berani-beraninya dia mengganggu adikku. Aku akan menemuinya sekarang untuk melunasi hutangnya. Tenang. Chen adalah anak yang memiliki pendirian. Beberapa hal harus dia alami sendiri, baru dia bisa menjadi dewasa. Terima kasih semuanya. Tian-Tian, sedang apa? Akhir-akhir ini, aku magang di sebuah perusahaan. Orang-orang di perusahaan itu sangat baik padaku. Tian-Tian, Aku merindukanmu, Tian-Tian. Apakah kamu juga merindukanku? Aku harus mengakhiri teleponnya sekarang, dosen pembimbingku mencariku. Yifan, Tuan Lu, 5 tahun yang lalu, diam-diam tanpa sepengetahuan Tian-Tian, aku mendirikan farmasi Tianchen, dan dia juga menjadi kepala peneliti di laboratorium biologi Jerman. Kepala peneliti. Dengan semua ini, kakek dan para kakak pasti akan menerimanya.
Malam ini, aku mengundang keluargaku untuk menjadi saksi pernikahan kami. Tian-Tian, malam ini, aku akan memberitahumu identitasku yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja menyambut kepulangan Tian-Tian ke negara ini. Ini adalah perkumpulan kalangan atas kami, bukan tempat yang pantas didatangi oleh orang miskin dari desa sepertimu. Sudah 5 tahun, kamu masih belum menyerah. Tian-Tian yang sekarang bukan Tian-Tian yang 5 tahun lalu. Jangan-jangan kamu masih memimpikan untuk menjadi menantu keluarga Xie, ya? Tapi, baguslah kamu datang hari ini, supaya kamu bisa benar-benar melihat betapa besarnya jurang pemisah antara kamu dan kami, kaum elit. Apa yang kamu katakan itu memang benar sekali. Antara kamu dan aku, memang ada perbedaan. Lu Chen, aku bersumpah, setelah aku pergi ke luar negeri nanti, aku benar-benar akan fokus belajar. Setelah aku lulus dan kembali, kita akan menikah. Aku hanya mau menikah denganmu. Selamat sore, para tamu terhormat. Selamat datang di pesta kepulanganku. Nona tertua keluarga Xie, dia sungguh elegan, cantik, dan berbakat. Ya, konon belum lama ini, dia dilirik oleh farmasi Tianchen, dan bahkan diundang untuk bekerja sama. Maksudmu grup Tianchen itu yang 5 tahun lalu, yang tiba-tiba muncul sebagai pesaing baru di industri dengan laju perkembangan yang sangatlah cepat, dan sekarang telah menjadi pemimpin industri farmasi yang tak terbantahkan. Grup Tianchen itu? Tian-Tian, semua yang kulakukan ini adalah demi kamu. Kalau begitu, keluarga Xie ini, bukankah itu berarti mereka langsung naik dari keluarga biasa menjadi keluarga super? Sudah lihat kan, jurang pemisah antara kamu dan kakakku sekarang semakin lama semakin lebar. Apa kamu tidak mencari tahu siapa sebenarnya yang memberikan undangan kerjasama ini? Tentu saja, Direktur Utama Farmasi Tianchen. Tidak mungkin bahwa itu kamu. Pertama-tama, saya ingin mengumumkan kabar baik kepada semuanya. Direktur Utama Farmasi Tianchen telah menunjuk saya sebagai Chief Executive Officer mereka, dan mereka akan menandatangani pesanan jangka panjang senilai 20 miliar rupiah dengan keluarga Xie. Ya ampun, pesanan 20 miliar rupiah itu? Saya sangat iri. Keluarga Xie benar-benar mendapat dukungan dari Direktur Utama grup Tianchen. Saya dengar Direktur Utama itu muda dan berbakat, sangat berprestasi. Jangan-jangan dia naksir Nona Xie. Tian-Tian, besok kamu resmi menjabat di Farmasi Tianchen. Selamat. Kemudian, ada hal terpenting hari ini. Saya ingin mengumumkan kabar gembira kepada semuanya. Selama saya belajar di luar negeri ini, selalu ada seorang pria yang memberikan dukungan diam-diam selama 5 tahun penuh dan terus menunggu kepulangan saya. Di hari yang sangat penting ini, saya ingin kalian semua menjadi saksi. Saya, Xie Tian, akan melamar pria ini. Ya ampun, seharusnya aku yang melamar Xie Tian tidak disangka. Dia mendahuluiku. Siapa pria itu yang beruntung menjadi menantu keluarga Xie? Benar, saya penasaran. Kakek dan para kakakku, kapan mereka akan tiba? Di momen terpenting dalam hidupku ini, mereka harus menjadi saksi. Dia adalah pewaris grup Shengxi, kekasihku, Sheng Yifan, kekasihku, Sheng Yifan, setelah aku lulus dan kembali, kita akan menikah. Aku hanya mau menikahimu. Tian-Tian, Menantu keluarga Xie ternyata adalah tuan muda sulung keluarga Sheng, benar-benar pasangan yang serasi. Keluarga Xie tidak hanya menandatangani kontrak, tetapi juga bekerja sama dengan keluarga Sheng. Keluarga Xie ini akan segera mencapai kejayaan. Tian-Tian.
Sudah lihat kan, orang yang melebih-lebihkan diri sendiri, sekarang tahu siapa dirimu, kan? Tian-Tian, ada apa? Tidak apa-apa. Ini adalah tunanganku Sheng Yifan. Dia adalah pria yang akan menghabiskan sisa hidup bersamaku. Beberapa hari lagi, kami akan mengadakan pernikahan. Xie Tian, Hari ini, Chen Chen yang meminta sendiri kita menghadiri jamuan makan ini. Aku tidak peduli. Apapun yang sedang kalian kerjakan, tinggalkan semua itu. Kalian harus datang tepat waktu. Kakek, Chen adalah adik kesayanganku, anak emasmu, mana mungkin aku tidak datang. Perlu Anda katakan? Ya, aku sudah membatalkan semua jadwal pekerjaanku setengah bulan sebelumnya. Kakek, tenang saja. Urusan adik bungsu adalah hal yang paling penting. Aku akan segera datang sekarang. 5 tahun yang lalu kita sudah sepakat, setelah kamu kembali dari luar negeri, kita akan menikah. Sekarang ada apa ini? Bisakah kamu memberiku penjelasan? Lu Chen, mengenai masalah ini, aku akui memang perbuatanku salah. Tapi ada beberapa hal yang seharusnya sudah kamu pahami. Paham apa? Lu Chen, apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya dengan sangat jelas? Coba lihat baik-baik perbedaan antara kita, baik itu latar belakang keluarga maupun kedudukan kita, status sosial kita saat ini. Kita sejak awal, kita ini bagaikan langit dan bumi. Kamu masih berkhayal untuk bersamaku. Sungguh menggelikan. Aku dan Yifan akan segera menikah. Tolong jangan lagi mengganggu kehidupanku. Jadi bagaimana dengan janji kita? Itu dulu, manusia bisa berubah. Orang yang tidak punya apa-apa sepertimu, sama sekali tidak dapat memberikan kehidupan yang kuinginkan. Hanya Yifan yang bisa memberiku semua kebahagiaan yang kuinginkan. Ternyata begitu. Lu Chen ini benar-benar tidak tahu diri ya. Dengan berani dia ingin merebut pacar tuan muda Sheng. Benar. Dia tidak sadar siapa dirinya. Nona keluarga Xie itu tidak mungkin menyukainya. Mustahil. Ada apa saat ditinggalkan oleh wanita yang dicintai? Rasanya pasti tidak enak kan? Aku sarankan kamu, lupakan saja dia. Xie Tian, jadi di hatimu, uang, kekuasaan, dan status lebih penting daripada ketulusan hati. Ketulusan hati? Lu Chen, kau terlalu polos ya. Saya, Xie Tian, sekarang adalah Presiden Direktur Grup Xie. Dan lagi, saya juga mendapatkan undangan dari Farmasi Tianchen. Ada pesanan senilai puluhan miliar rupiah yang menanti saya. Kau bersama saya sekarang, bukankah hanya demi uang saya? Sedangkan Yifan adalah pewaris grup Sheng. Hanya pria seperti dia yang pantas menemani saya seumur hidup. Maksudmu, saya tidak pantas untukmu? Ya, benar sekali. Kau memang tidak pantas untuknya. Hanya saya yang paling pantas. Lu Chen, jika kau benar-benar mencintai saya, kau seharusnya mengerti saya dan harus mendukung saya. Sekarang jika kita bermusuhan secara terbuka, tidak ada gunanya bagi kita semua. Selagi masalah ini belum mencapai titik yang tidak bisa diperbaiki lagi, silakan kau pergi. Saya sudah bilang berkali-kali padamu, kau dan tian-tian kami, sebenarnya tidak selevel, status kalian berbeda, itu tidak mungkin. Seorang pelayan rendahan masih ingin mengejar kekayaan dan masuk ke dalam keluarga kaya. Cepatlah pergi, jangan lagi mengganggu kakak saya, oke? Jika kau ingin tinggal untuk minum anggur pernikahan, saya akan sangat menyambutnya. Tetapi jika kau terus membuat keributan, jangan salahkan saya jika saya tidak lagi mengenalmu. Xie Tian, apa kau tahu pengorbanan yang kubuat selama bertahun-tahun ini demi dirimu? Aku dengar selama 5 tahun ini kau telah mendirikan satu perusahaan untukku. Aku sangat tersentuh, tapi sayangnya perusahaan kecil semacam ini bagiku
tidak memberi dukungan sama sekali. Ternyata kau hanya ingin dengan cara ini bergabung dengan keluarga Xie. Perjanjian pengalian saham, perusahaan kecil seperti ini hanyalah lelucon. Kau benar. Ini memang sebuah lelucon. Xie Tian, selama bertahun-tahun ini sungguh aku tak jeli. Keluarga Xie tidak akan pernah mendapatkan saham-saham ini. Xie Tian, kamu pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Siapa sebenarnya Lu Chen ini? Dia berani-beraninya berbicara seperti itu kepada putri keluarga Xie. Siapa yang tahu? Dilihat dari pakaiannya, dia juga tidak terlihat seperti anak orang kaya ya. Namun, kalau dipikir-pikir, putri keluarga Xie ini berganti hati. Terlalu cepat ya. Ayo. Kita lanjutkan saja pesta kita. Hari ini adalah pesta kepulangan Tian-Tian. Mari kita semua merayakannya dengan baik. Betul. Benar. Jangan biarkan dia mengganggu suasana hati semua orang. Itu dia. Lu Chen, minum anggur ini sebelum kamu benar-benar pergi. Aduh, kakiku sakit sekali. Kamu berani memukul anakku. Aku beritahu kamu, keluarga Sheng tidak akan membiarkanmu lolos. Lu Chen, meskipun kamu marah padaku, kamu seharusnya tidak melukai Yifan. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kamu bilang aku melukainya? Cukup. Apa hubungan kalian berdua sebelumnya? Aku tidak mau peduli dan tidak bisa mengaturnya. Sekarang dia mengganggu putraku. Aku ingin kamu segera menyingkirkan bajingan ini. Lu Chen, kalau kamu pintar cepat pergi dari sini, jangan membuat masalah di sini. Kalian memfitnahku dan menyuruhku pergi. Aku beri kau muka ya. Kalau kakak iparku hari ini terjadi apa-apa, aku akan membuatmu merangkak saat keluar dari sini. Kau berani memukulku? Cukup, Lu Chen. Ini bukan tempatmu berulah. Dan ini semua memang salahmu. Salahku? Ini pertama kalinya Chen Chen mengundang kita makan. Iya, Kita makan dan minum sepuasnya ya. kami benar-benar setuju dengan apa yang Anda katakan. Bagus. Kau hanyalah tikus got yang dibenci semua orang. Bagaimana kau masih berani tinggal di sini? Kalian pasti akan membayar perbuatan kalian hari ini dengan mahal. Orang seperti dirimu yang mengejar kekayaan dengan cara licik dan cinta pada kesombongan seharusnya diberi pelajaran. Cepat pergi dari sini. Pergi. Hentikan. Minggir. Dewiku, Lu Xing. Bukankah itu nona kedua keluarga Lu? Profesor riset top Lu Yue? Bukankah itu ketua grup Lu saat ini? Nona tertua keluarga Lu, Lu Fei? Dia adalah orang terkaya di Haishi, Lu Hongsheng. Akan kulihat siapa yang berani menindas adikku. Akan kulihat siapa yang berani-beraninya menyentuh cucu Lu Hongsheng. Ini orang keluarga Lu. Datang ke sini untuk apa? Siapa? Siapa cucunya? Siapa? Siapa yang membuatmu terluka separah ini? Adik, maafkan kami datang terlambat, membiarkanmu diganggu. Siapa yang mengganggumu? Kakak-kakak akan membereskannya untukmu. Dia siapa? Sampai membuat Lu Xing sebaik ini padanya? Lagi pula, nona tertua dan nona kedua
juga sangat baik padanya. Benar, Sebenarnya, apa hubungan mereka? tadi orang terkaya bilang, siapapun yang berani menyentuh cucunya, mungkinkah cucu orang terkaya itu adalah... Mungkinkah Lu Chen benar-benar cucunya? Tidak mungkin. Kalau dia cucu orang terkaya, mana mungkin dia mengantar piring untuk biaya kuliah? Benar sekali katamu. Mungkin dia hanya kenal dengan keluarga Lu saja. Chen Chen, apakah mereka yang mengganggumu? Kakak akan membereskannya? Aku juga. Mengganggu cucuku, aku akan membuat kalian semua menanggung akibatnya. Sudahlah kakek, Mereka sudah mengganggumu separah ini, kau masih mau melindungi mereka. aku punya rencana sendiri. Tapi, Aku tahu kalian bermaksud baik padaku, tapi aku ingin membawa mereka semua ke neraka dengan tanganku sendiri, membuat mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan hari ini. Pantas saja dia cucu kesayanganku. Dia punya semangat dan bertanggung jawab. Kakek mendukungmu. Terima kasih, Kek. Lu Chen, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Para kakak akan selalu mendukungmu. Keluarga Lu jelas tidak akan begitu mudah digertak. Adik, lakukan saja dengan tenang. Ada keluarga Lu yang mendukung kita. Mereka yang menggertakmu, tidak ada satupun yang bisa lolos. Ayo kita pergi. Tuan Besar, kenapa Anda datang kemari? Usir semua orang di dalam. Mulai sekarang, semua hotel di bawah naungan kelompok Lu tidak akan menerima anggota-anggota keluarga Xie dan Yifan. Baik. Sudah kubilang dia bukan cucu orang terkaya. Dia pergi dengan malu bukan? Benar. Tapi bagaimana dia bisa bersama keluarga Lu? Mungkin mereka hanya pernah bertemu saja. Dia hanyalah orang yang suka mencari perhatian, badut murahan. Seharusnya dia sudah pergi sejak tadi. Syukurlah Lu Chen tidak terus mengganggumu. Yifan, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa. Tidak ada masalah besar. Maaf, hotel ini berhenti beroperasi. Silakan kalian semua pergi. Berhenti beroperasi. Kenapa? Benar, jelas-jelas kami sudah membayar. Kalian bilang berhenti beroperasi lalu berhenti begitu saja. Uang dan denda pembatalan akan dikembalikan ke rekening. Usir mereka. Memangnya kau ini siapa? Berani mengusir kami? Tunggu saja pembalasanku. Apakah kalian berbisnis seperti ini? Kalian sedang apa di kamarku? Kami para kakak takut kamu diganggu, jadi kami memutuskan akan selalu menemanimu bekerja. Semua ini karena kami tidak selalu berada di sisimu setiap saat. Makanya kamu diperlakukan tidak adil. Aku tidak menyalahkan kalian. Aku bekerja di perusahaanku sendiri, ini wilayahku. Mana mungkin ada yang berani menggangguku. Adik, dengarkan aku baik-baik. Aku ini, sebagai Presiden Direktur Utama Farmasi Tianchen, kalau sampai karyawan tahu bahwa ada 3 kakak yang menemaniku bekerja setiap hari, aku akan terlihat seperti anak kecil yang belum disapih. Kalian juga akan dibilang terlalu memanjakan adik. Betapa memalukan sekali hal itu. Kalau begitu, kami bertiga akan bergantian menemanimu ke kantor. Aduh, kakak-kakak, jangan menambah masalah untukku. Kakak ketiga, terutama kamu adalah superstar internasional. Kalau kamu datang bekerja di perusahaan kami, apa karyawan kami masih bisa fokus bekerja? Kalau begitu, hari ini kakak keduamu, aku yang akan... Tidak, kakak kedua, jangan ikut-ikutan. Aku ada kontrak penting yang harus ditandatangani. Aku pergi dulu. Adik, Adik, Selamat pagi, Direktur Lu. Orang-orang dari grup Wang sudah tiba. Apakah Anda mau naik bersama saya? Anda, naik duluan, bahas ketentuan kerjasama dengan Direktur Wang. Saya ada urusan, saya akan ke lobi layanan sebentar. Baik. Tapi, Anda sudah lama tidak datang ke perusahaan ini. Orang-orang di perusahaan ini tidak mengenali Anda. Tidak masalah, Anda duluan saja, saya akan menyusul sebentar lagi. Baik. Ini dia Farmasi Tianchen. Tempat ini adalah perusahaan farmasi biologi paling top di seluruh negeri. Dan saya, Xie Tian, akan segera menjadi Chief Executive Officer di sini.
Farmasi Tianchen mengadakan upacara pelantikan untukmu pasti sangat megah. Nanti kamu berikan penampilan yang baik di depan para karyawan, ciptakan citra pemimpin yang baik. Hei, kamu yang saya panggil berhenti. Lu Chen, kenapa kamu ada di sini? Benar-benar mengganggu saja. Lu Chen, kau masih punya muka mengikuti kami sampai ke sini? Menurutku, jangan-jangan kau masih belum bisa melupakan Tian-Tian ya? Kau sungguh tidak tahu malu. Ini tempat umum, bukan rumah kalian. Kenapa saya tidak boleh ada di sini? Memangnya kenapa? Karena Tian-Tian kami akan segera menjabat sebagai Chief Executive Officer Farmasi Tianchen. Setelah ini, Farmasi Tianchen, semuanya Tian-Tian yang akan putuskan. Atas dasar apa kamu berpikir dia bisa menjabat sebagai CEO Farmasi Tianchen? Ketua grup Tianchen secara pribadi mengundang kami ke sini. Dia sangat menghargai Tian-Tian. Aku tidak peduli apakah kamu pura-pura bertemu tanpa sengaja, atau memang benar-benar bekerja di sini. Lu Chen, aku beritahu kamu, pohon wutong tempatku berada hanya pantas dihinggapi oleh burung phoenix emas, sementara kamu selamanya hanya akan menjadi semut yang hanya berputar-putar di bawah akar pohon. Singkirkan pikiran burukmu yang tidak-tidak itu. Hati-hati, aku akan membuatmu menghilang, sepenuhnya akan menghilang dari kota Hai. Sudah, jangan buang waktu untuk berbicara dengannya. Jangan sampai menunda waktu pelantikanmu. Anda adalah kepala eksekutif yang akan segera memimpin perusahaan kita. Xie Tian, Direktur Xie, kan? Saya dengar Direktur Utama sangat menghargainya. Kalau begitu, saya harus menjilatnya baik-baik. Wah, ini pasti kepala eksekutif yang baru datang ya. Sepertinya dia langsung ditunjuk oleh Direktur Utama. Dengar-dengar, dia adalah kepala peneliti di laboratorium biologi Jerman. Benar-benar cantik dan juga berbakat ya. Setelah ini, selain Direktur Utama di perusahaan kita, dia adalah yang kedua di atas semua orang. Direktur Xie, saya adalah supervisor tim 5 di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Setelah ini, Anda bisa memanggil saya Xiao Li saja. Direktur CA, nama saya Xiao Hou. Xiao Su. Xiao Zhang, Itu Direktur Xie, saya dengar Anda ditunjuk langsung oleh Direktur Utama. Berarti Direktur Utama pasti sangat menyukai Anda ya. Bolehkah Anda mengajari kami agar kami juga mendapatkan perhatian Direktur Utama? Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Saya juga tidak tahu apa yang dilihat Direktur Utama dari saya. Saya bahkan belum pernah bertemu dengan Direktur Utama. Direktur Utama memilih saya, tentu saja karena kemampuan saya yang luar biasa. Lihatlah, Direktur Xie memang Direktur Xie. Dia bicara berdasarkan kemampuannya. Apakah surat pengangkatan sudah ditandatangani Direktur Utama? Kenapa Anda terburu-buru menjadi Direktur Xie? Surat pengangkatan Direktur sudah ditandatangani? Kau begitu inginnya menjadi Direktur Xie? Siapa orang ini? Justru kau yang siapa? Apa kau punya hak untuk bicara? Lu Chen, kau ini tidak ada habisnya ya. Kenapa kau malah ikut sampai ke sini? Lu Chen, tempat ini bukan tempat engkau bisa membuat onar sesuka hati. Semua prosedur sudah selesai. Apakah Direktur Utama yang sangat menyukai Direktur Xie tidak akan menandatanganinya? Memangnya kau ini siapa? Berani sekali bicara sembarangan di sini. Apakah dia karyawan perusahaan Anda? Tidak kenal. Saya ini sudah bekerja di perusahaan selama lebih dari setengah tahun, dan hampir semua karyawan perusahaan ini saya kenal. Orang ini, saya sama sekali belum pernah melihatnya dimanapun. Kau kenal dia? Tidak kenal. Mungkin dia karyawan baru? Selama tahun-tahun ini saya punya urusan yang penting. Jarang ada di perusahaan, jadi wajar saja kalau kalian tidak mengenal saya. Saya adalah Direktur Utama Farmasi Tianchen, Lu Chen. Lu Chen, kebohongan serendah ini, kau masih bisa mengarangnya?
Sudah 5 tahun kita tidak bertemu, perubahanmu benar-benar besar sekali. Sikapmu sungguh lebih buruk daripada sebelumnya. Semuanya jangan tertipu olehnya. Dia adalah mantan pacar putri saya. Karena tidak mau putus, makanya dia mengejar sampai ke sini, terus mengganggu, dan sengaja di sini membuat keributan. Dengar Lu Chen, kenapa kemanapun Tian-Tian pergi, kamu selalu mengikutinya? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hei, bocah tak tahu diri. Aku beritahu kamu hal ini, aku dan Tian-Tian sudah bertunangan, jangan lagi menjadi pelakor yang tak tahu diri. Siapa sebenarnya pelakor di sini? Tentu kalian tahu sendiri. Farmasi Tianchen adalah perusahaan yang aku dirikan dengan tanganku sendiri, dan surat undangan kalian juga aku yang memberikannya. Tetapi sekarang aku menyesalinya. Aku akan mencabut surat penunjukan itu. Xie Tian, kamu sama sekali tidak berhak menjadi Chief Executive Officer Farmasi Tianchen. Farmasi Tianchen juga tidak menyambut kedatangan kalian sama sekali. Keluar dari sini sekarang juga. Tunggu, Lu Chen, apakah kamu sedang tidak waras? Atau kamu belum bangun dan sedang berkhayal? Kamu bilang kamu adalah Direktur Utama Farmasi Tianchen, tapi para karyawan yang ada di sini, siapa di antara mereka yang mengenalimu? Tidak ada satupun yang mengenalimu. Ya, benar. Hanya kamu, bahkan biaya hidup kuliahmu saja, kamu dapatkan dari pekerjaan mencuci piring? Mungkinkah kamu mendirikan perusahaan hebat seperti grup Tianchen? Apa kamu punya kemampuan seperti itu? Tian-Tian, jangan buang-buang waktu lagi dengannya. Lu Chen, jika kamu tahu diri, cepat keluar dari sini. Jangan paksa aku untuk memanggil petugas keamanan. Ini adalah wilayahku, kalianlah yang seharusnya pergi. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengusir kalian. Sudah cukup? Jangan berpura-pura lagi. Kamu bilang kamu adalah direktur utama perusahaan kami. Kalau begitu, bagaimana kamu membuktikannya? Aku punya foto. Direktur Lu, Kamu benar-benar kurang ajar sekali, berani memalsukan identitas direktur Lu kami. Lihat baik-baik direktur Lu kami berpenampilan seperti ini. Mana mungkin kamu, anak ingusan yang baru lulus, bisa berpura-pura menjadi beliau ini. Ini sungguh jauh sekali dari kemiripan. Ketua Dewan Direksi Grup Tianchen ini jelas-jelas gagah dan berwibawa, penuh semangat dan juga elegan. Kamu ini tidak tahu diri. Dasar orang udik dari desa, berani-beraninya pula berpura-pura menjadi beliau. Bagaimana kamu membuktikan dirimu? Xiao Ho ini lucu sekali. Beraninya memasukkan identitas ketua dewan direksi kami sendiri. Benar-benar tidak punya nyali. Kamu ini sungguh tidak tahu malu, berani menyuruh direktur Xie kami angkat kaki. Menurutku, kamulah yang harusnya pergi. Benar. Gawat. Semua karena sekretaris Bai dulu bersikeras mengatakan aku terlihat terlalu muda, pakaianku yang kekanak-kanakan sekali, mudah ditipu oleh rekan kerja, jadi dia sengaja membuatku terlihat dewasa. Farmasi Tianchen adalah perusahaan yang aku kudirikan sendiri. Aku tidak perlu membuktikan apapun, tetapi karena kalian begitu bersikeras seperti ini, aku bisa mempertemukan kalian dengan seseorang, dia bisa membuktikan identitasku. Halo, apakah ini betul manajer Zhang dari Departemen Keuangan? Sekarang juga datang ke lobi kantor. Ada urusan yang perlu kuselesaikan. Dia benar-benar ketua dewan direksi? Dia bisa langsung memanggil manajer Departemen Keuangan. Apakah dia benar-benar direktur utama? Dia bahkan bisa memanggil langsung manajer Departemen Keuangan. Apa gunanya meskipun kau berhasil memanggil manajer Departemen Keuangan? Mungkin saja itu sudah kau siapkan dan hanya sandiwara belaka ya? Direktur Lu, Anda memanggil saya? Manajer Zhang, ini adalah Kepala Li. Dia tampaknya meragukan identitas saya. Beritahu dia, siapa saya? Kepala Li, beliau ini. Memang benar direktur utama kita, Direktur Lu Chen. Beliau bukan hanya pendiri perusahaan ini, tetapi juga pemimpin kita semua. Apa ini? Bagaimana mungkin? Sekarang sudah dengar semua, kan? Semua sudah tahu siapa saya. Apakah saya masih perlu membuktikan identitas saya? Ya ampun, dia benar-benar direktur utama, kita bahkan tidak menyadarinya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, dia pasti membohongi kita. Betul, kau pasti sedang berpura-pura. Tian-Tian, jangan pernah percaya padanya. Lu Chen,
Meskipun kau ingin menyamar sebagai direktur utama sungguhan, cari alasan yang lebih masuk akal, bagaimana mungkin kau adalah dia? Saya tidak perlu menyamar sebagai siapapun. Sama sekali tidak. Ini memang perusahaan saya. Justru kalian yang masuk tanpa izin dan ingin merebut posisi saya. Tindakan kalian sudah merupakan pelanggaran hukum. Apa yang dikatakan oleh Direktur Lu itu memang benar. Saudara-saudara sekalian, silakan segera tinggalkan perusahaan ini sekarang juga. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak perusahaan yang sah. Apa yang dikatakan Direktur Lu adalah benar. Kalian semua silakan segera tinggalkan perusahaan ini. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan sah perusahaan kita. Kalian semua, jangan dengarkan dia. Dia sama sekali tidak mungkin seorang direktur utama. Dia benar-benar hanya berpura-pura. Betul? Kami diundang langsung oleh Direktur Utama. Aku hanya ingin tanya padamu, apakah kamu pernah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Sejujurnya, saya memang hanya pernah melihat Direktur Utama dalam konferensi video. Namun wajahnya cukup mirip dengannya, hanya saja terlihat sedikit lebih dewasa. Lu Chen, kau berani berpura-pura menjadi direktur utama farmasi Tianchen. Apa engkau benar-benar ingin mati? Kulihat kau hanyalah badut, sengaja datang ke sini untuk membuat kekacauan, ya? Lu Chen, kemarin kau merusak pesta kepulanganku, dan sekarang kau datang lagi untuk merusak upacara pelantikanku. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Cepat usir orang desa, ini segera dariku. Direktur Xie adalah CEO yang ditunjuk langsung oleh direktur utama dan ia juga menandatangani pesanan senilai 20 miliar rupiah untuk keluarga Xie. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk mendekati keluarga Xie. Kalian berdua usir dia itu. Tunggu sebentar. Kalian berdua usir mereka. Sekretaris Bai, saya ada di lobi utama. Sekarang juga, cepat turun ke sini. Apa? Sekretaris Bai? Dia kenal Sekretaris Bai? Sampai sekarang kau masih berpura-pura, sampai-sampai kau membawa-bawa nama Sekretaris Bai. Nah, cepat pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Sekretaris Bai? Siapa Sekretaris Bai itu? Sekretaris Bai adalah sekretaris pribadi direktur utama. Sejak awal pendirian perusahaan, dia sudah ada di sisi direktur utama dan sangat dipercaya oleh direktur utama. Bisa dibilang, di Farmasi Tianchen sekarang, dia adalah setengah pengambil keputusan, kedudukannya hanya di bawah direktur utama. Jangan sampai kalian semua tertipu oleh Lu Chen. Mustahil dia kenal dengan Sekretaris Bai. Lagi pula, meskipun Sekretaris Bai ada di sini, dia juga pasti akan mengusir penipu ini tanpa ampun. Benarkah? Sekarang, atas nama saya, sebagai Kepala Eksekutif Farmasi Tianchen, perintahkan kalian, usir pecundang ini keluar. Kenapa masih diam saja? Kalian tidak mau bekerja lagi? Cepat lakukan. Kenapa masih bengong? Tidak mau bekerja lagi? Cepat lakukan. Lepaskan saya. Kalian benar-benar sudah kelewatan. Lu Chen, kau seharusnya tidak muncul di sini. Cepat pergi saja, tenang saja. Tian-Tian tidak akan sudi melihatmu. Sudah, jangan buang waktu dengannya. Cepat usir dia dari sini. Sungguh sial. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya peringatkan kalian semua. Saya pasti akan membuat kalian menyesal. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Sekretaris Bai, orang ini berpura-pura menjadi direktur utama dan mengganggu ketertiban perusahaan. Maka dari itu, kita harus mengusirnya keluar. Berpura-pura menjadi direktur utama? Iya, dia berani di depan begitu. Banyak karyawan mengaku sebagai direktur utama. Sungguh tidak tahu malu sama sekali. Untung saja ada Direktur Xie yang segera membongkar penyamarannya. Kita baru tahu wajah aslinya. Untung ada Direktur Xie. Betul. Sekretaris Bai, halo. Saya adalah Kepala Eksekutif yang datang hari ini, Xie Tian. Tadi Anda yang bilang mau mengusirnya keluar? Benar. Saya sebagai Kepala Eksekutif Farmasi Tianchen
ingin mengusir seorang penipu yang mengaku sebagai direktur utama. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tian-Tian, Anda berani memukul saya? Memang pantas kamu dipukul. Siapa yang berani memberimu keberanian? Berani mengusirnya keluar? Saya kepala eksekutif Farmasi Tianchen. Di sini selain direktur utama, saya yang paling berkuasa. Anda yang paling berkuasa? Coba ambil cermin, bercerminlah baik-baik, lihat apakah kamu pantas atau tidak. Saya tidak pantas, apa Anda pantas? Saya beritahu kepada Anda, saya tidak hanya akan menjadi kepala eksekutif di sini, tetapi keluarga Xie akan segera menandatangani pesanan sebesar 20 miliar rupiah. Sekarang, saya pecat Anda, cepat enyah dari sini. Wanita bodoh sepertimu memang picik. Maaf Direktur Lu, kami terlambat. Selamat siang, Direktur Lu. Apa? Direktur Lu? Dia benar-benar direktur perusahaan kita. Tidak, hanya dia. Bagaimana mungkin dia direkturnya? Tidak mungkin, tidak mungkin. lelucon macam apa ini? Bukankah dia hanya punya perusahaan kecil? Bagaimana dia bisa menjadi direktur farmasi Tianchen? Betul. Ini pasti ada kesalahpahaman, dia pasti bukan. Sekretaris Bai memanggilnya Direktur Lu. Aku barusan bahkan hampir mengusirnya. Untungnya engkau menghentikanku tadi. Kalau tidak, aku akan menyinggung Direktur Lu. Jika aku benar-benar menyinggung Direktur Lu, maka aku sama saja dihukum mati. Apa bedanya? Gawat, gawat. Apa yang harus kulakukan? Kau, benarkah Direktur Lu? Dia hanya pelayan? Bagaimana mungkin? Dia direktur grup Tianchen? Aku tidak percaya. Sekretaris Bai, dia benar-benar direktur farmasi Tianchen kita? Jadi, kau meragukanku? Tidak berani. Tidak berani. Direktur Lu sangat sibuk. Selama 2 tahun ini tidak sering datang ke perusahaan, tapi dia memang benar-benar direktur farmasi Tianxi kita. Sudah. Kau bisa mengambil gajimu sekarang. Direktur Lu. Aku mohon padamu, Direktur Lu. Bawa dia pergi. Direktur Lu. Berikan aku satu kesempatan lagi, Direktur Lu. Lu Chen, apa benar Anda adalah direktur utama farmasi Tianchen? Kenapa? Akhirnya Anda sadar juga? Mana mungkin kau hanya pelayan kecil, tak berkuasa? Mana mungkin bisa mendirikan farmasi Tianchen dalam 5 tahun? Itu benar-benar suatu pencapaian yang sama sekali mustahil. Bukankah semua kenyataan ini sudah jelas di depan mata? Kenapa harus perusahaanmu? Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tentu saja, tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Karena farmasi Tianchen diambil dari satu karakter nama saya dan Xie Tian. Xie Tian juga seorang profesional yang ahli di bidang biomedis. Jadi, 5 tahun yang lalu saya mendirikan perusahaan ini. Jadi, Anda mendirikan perusahaan ini untuk saya? Ada terlalu banyak perbedaan status di antara kita, karena itu selama kurun waktu 5 tahun ini, saya mati-matian menjadikan farmasi Tianchen yang terkuat di seluruh negeri. Semua itu, agar setelah kamu kembali dari belajar, saya bisa memberikannya padamu, supaya keluarga kita menyetujui hubungan kita. Tak disangka, ketulusan hati saya malah sia-sia. Xie Tian, kamu benar-benar mengecewakan saya. Maksud Anda diberikan kepada saya? Ternyata Anda memang berniat memberikan farmasi Tianchen kepada saya? Farmasi Tianchen memang seharusnya milik saya. Namun, saya sungguh lega karena ternyata Anda tidak menerimanya. Bukankah Anda bilang, Anda meremehkan perusahaan kecil ini? Tidak. Mungkinkah surat pengalihan saham hari itu adalah... Akhirnya Anda ingat juga, bukankah ayahmu bilang perjanjian pengalihan saham itu hanyalah lelucon? Sudah kukatakan, aku pasti akan membuat kalian menyesal. Xie Tian, selama ini aku memang kurang peka. Keluarga Xie kalian tidak akan pernah mendapatkan saham ini. Kau pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Lu Chen, aku benar-benar tidak menyangka surat pengalihan saham itu adalah milik farmasi Tianchen. Aku tidak tahu. Sepertinya sekarang kau tahu menyesal. Aku memang sedikit menyesal. Lagi pula,
Aku tidak tahu kau telah melakukan begitu banyak untukku. Kalau tidak, aku tidak akan... Xie Tian, Lu Chen, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku lulusan dari laboratorium biologi Jerman. Tidak ada seorang pun di negara ini yang punya gelar sepertiku. Menurutmu itu mungkin? Menyesal sekarang, sudah terlambat. Rasakan, siapa suruh kau mengkhianati ketulusan direktur lu kami? Lu Chen, aku sudah menyebarkan kabar bahwa hari ini aku akan mulai bekerja di grup Tianchen sebagai CEO untuk kalian semua. Semua kerabat dan temanku sudah tahu. Kau tidak boleh menghancurkan masa depanku demi mengingat 8 tahun hubungan kita sebelumnya. Kau... Jangan salah paham, bukan aku yang menghancurkan masa depanmu, kau sendiri yang menghancurkannya, masa depanmu. Xie Tian, semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Farmasi Tianchen seharusnya sudah jadi milik kita. Bagaimana bisa jadi begini? Direktur Lu sebelumnya ingin memberikan farmasi Tianchen kepada wanita tak tahu diri ini, benar-benar sulit dipercaya. Sekarang semuanya sia-sia belaka, tidak dapat apa-apa. Kan? Rasakan, kerugian kali ini itu puluhan miliar rupiah. Lu Chen, beri aku satu kesempatan lagi. Ingatlah 8 tahun hubungan kita dulu. Aku berjanji, aku pasti akan menghargai kesempatan ini dan tidak akan mengecewakanmu. Cukup. Aku tidak mau bicara sepatah kata pun lagi denganmu. Dasar pengkhianat, orang kecil yang tidak tahu berterima kasih. Mengingat aku pernah bersamamu, aku merasa jijik. Xie Tian, pergi dari sini. Seumur hidup, aku tidak mau melihatmu lagi. Tian, jangan memohon kepadanya. Sepupuku adalah presiden direktur grup Wang. Aku akan memohon padanya, dia pasti bisa memberimu pekerjaan yang bagus. Tenang saja, ada aku tidak akan membiarkanmu merasa sedih. Lu Chen, aku... Satpam, usir mereka keluar dari sini. Jangan biarkan mereka mengotori mataku. Lu Chen. Hentikan semuanya. Sepupu, apa yang sebenarnya terjadi? Dia menghinaku. Dia menghina saya. Siapa dia? Pria ini adalah putra dari Ketua Dewan Direksi Farmasi Wangxi, Wang Tianyi. Tidak disangka, Wang Tianyi ini ternyata adalah sepupu Sheng Yifan. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah, bisakah dia mengikuti saran dari Ketua Wang untuk bekerja sama dengan kita? Tuan Wang ini baru saja kembali dari luar negeri, pola pikirnya sangat kebarat-baratan, cara bicara dan perilakunya juga sangat agresif. Awalnya Ketua Wang setuju untuk bekerja sama dengan kita, tetapi Tuan Wang ini agak enggan. Hal ini sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Kekuatan farmasi Tianchen kita tidak tertandingi. Lagi pula, saya pasti akan mendapatkan paten laboratorium Lingsheng. Maaf ya, farmasi Wangxi kami menolak untuk bekerja sama dengan farmasi Tianchen kalian. Tuan Wang, saya ingin bertanya, mengapa Anda tidak mau bekerja sama dengan kami? Apa alasannya? Anda menghina sepupu saya dan tunangannya, tentu saja saya tidak mau bekerja sama dengan Anda. Tuan Wang, saya pikir Anda orang yang cerdas. Farmasi Wangxi memiliki banyak pengalaman klinis, sementara farmasi Tianchen kita memiliki peralatan yang lebih baik. Kerjasama kita adalah penggabungan kekuatan. Paten laboratorium Lingsheng pasti akan kami raih. Kalian hanya dengan mengikuti kami, menumpang kesuksesan farmasi Wangxi, baru bisa dengan lancar mendapatkan paten laboratorium Lingsheng. Jika tidak ada farmasi Wangxi kami, farmasi Tianchen kalian, sebenarnya itu apa? Kalian farmasi Tianchen, itu siapa? Tuan Wang, saya pikir sebelum Anda datang, Ketua Wang sudah memberitahu Anda pencapaian dan kedudukan farmasi Tianchen kami di industri ini. Tuan Wang, jangan cepat mengambil kesimpulan. Sebelum saya datang, ayah saya selalu bilang, betapa hebatnya Anda. Sekarang saya bertemu langsung, ternyata hanya segitu saja. Saya beritahu ya, saya punya penilaian sendiri, jangan menceramahi saya di sini. Tuan Wang, kerja sama kali ini diusulkan langsung oleh Ketua Wang. Saya harap Tuan Wang bisa mengesampingkan prasangka buruk Anda terhadap saya dan mempelajari proyek ini dengan saksama. Kita pasti bisa bekerja sama demi keuntungan bersama. Jangan pakai nama ayah saya untuk menipu-nipu saya. Saya ingin beritahu Anda, farmasi Wangxi dipimpin oleh saya. Dengan siapa saya bilang akan bekerja sama, maka dengan dialah kita akan bekerja sama. Proyek ini sudah saya ikuti sejak awal. Saya sangat paham betapa besar upaya yang telah dikeluarkan oleh Ketua Wang untuk ini.
Anda benar-benar harus mempertimbangkan kembali. Baiklah, kalau begitu saya mau bilang kepada kalian, farmasi Wangshi kami ingin keuntungan besar, pengembalian hasil yang tinggi, sedangkan farmasi Tianchen kalian ingin bersaing dengan harga rendah, tentu saja kami tidak mau. Saya tidak menyangka Tuan Wang berpikir seperti itu. Memungkinkan lebih banyak orang biasa. Menggunakan suntikan terapi gen. Menyelamatkan lebih banyak pasien. Bukankah itu lebih baik? Saya adalah seorang pengusaha, saya bukan seorang bodhisattva. Apa kamu tahu? Satu suntikan agen terapi gen di Amerika Serikat bisa dijual seharga lebih dari 1 juta, bahkan 10 juta. Tentu saja saya ingin membawanya kembali ke dalam negeri untuk meniru keuntungan besar. Sepupu mentalitas yang bagus. Cara yang diterapkan, Amerika Serikat yang hanya mengobati orang kaya, tidak kami anjurkan di kota Hai. Saya lulusan doktoral dari Departemen Keuangan Ivy, Liga Amerika Serikat, dan juga mengambil minor magister farmasi, sedangkan kamu hanyalah lulusan dari universitas yang tidak jelas. Bagaimana mungkin kamu bisa membandingkan diri dengan saya? Sungguh konyol. Sepertinya orang tertentu berpikir dia bisa menginjak-injak semua orang setelah mendirikan perusahaan kecil. Kamu benar-benar badut. Sepertinya Tuan Wang, memang sudah pasti tidak akan bekerja sama dengan farmasi perusahaan Tianchen kami. Namun, apakah Ketua Wang tahu tentang keputusanmu ini? Saya ulangi lagi, saya yang memutuskan di perusahaan saya. Jangan coba-coba mengganggu saya di sini. Penelitian dan pengembangan biofarmasi yang dilakukan membutuhkan dana yang besar dengan biaya waktu yang tinggi dan tingkat pengembalian yang sangat rendah. Kadang-kadang bahkan setelah puluhan tahun penelitian masih belum menghasilkan uang. Kita sudah susah payah mengembangkan suntikan yang efektif, tentu saja kita yang harus mendapatkan keuntungan ini. Mencari keuntungan itu tentu saja tidak masalah sama sekali. Tetapi, kita harus memiliki hati nurani sebagai manusia. Saat ini, suntikan gen untuk mengobati kanker dan penyakit genetik sangatlah mahal. Pasien biasa sama sekali tidak mampu membayar biaya pengobatan ini. Yang harus kita lakukan adalah menurunkan harga suntikan terapi gen untuk menguntungkan lebih banyak orang biasa, bukan demi menghasilkan uang sampai kehilangan hati nurani. Lu Chen, kau benar-benar menganggap dirimu orang suci? Apa kau tidak tahu, satu suntikan zat terapi gen, jika semudah itu dikembangkan dan diatasi, tidak akan ada banyak laboratorium yang bangkrut. Betul. Apalagi dengan kemampuanmu, kau tidak pantas disandingkan dengan sepupuku. Jika dia bekerja sama dengan perusahaan kalian, bukankah dia akan bangkrut total? Malas bicara omong kosong dengan kalian? Ayo kita pergi. Tuan Wang, demi Ketua Wang, aku akan memberitahumu yang terakhir. Jika kau tidak bekerja sama dengan farmasi Tianchen, paten laboratorium Lingsheng pasti tidak akan kau dapatkan. Kau ini siapa? Berani mengancamku? Aku akan ulangi lagi. Aku tidak hanya tidak akan bekerja sama dengan farmasi Tianchen, aku bahkan akan menendang kalian keluar dari industri biofarmasi. Cepat, enyah. Lu Chen, sangat sebentar lagi, farmasi Tianchen milik kalian ini tidak akan menjadi apa-apa. Apa maksud perkataanmu itu? Jangan buang waktu dengannya. Besok aku akan memberitahumu betapa menyedihkannya akhirmu. Ayo kita pergi. Tuan Wang, jika kau keluar dari pintu ini hari ini, kau tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan farmasi Tianchen. Direktur Lu, bagaimana sekarang ini? Perusahaan yang memiliki banyak pengalaman klinis di dalam negeri, masih ada farmasi Li. Bantu aku menghubungi Direktur Li. Baik. Sepupu, si Lu Chen sampah itu berani-beraninya bilang kau akan menyesal, sungguh konyol sekali. Menyesal? Dia itu siapa? Menurutku, dialah yang akan menyesal. Lihat bagaimana dia membuatku dan Tian-Tian sengsara. Setelah ini, kita berdua pasti akan menjadi bahan tertawaan. Kau harus membantu kami. Sepupu, kita ini keluarga, kau tidak boleh membiarkan ini begitu saja. Tianyi, Tian-Tian, dia adalah petinggi dari Laboratorium Biokimia Jerman. Tak perlu dipikirkan, kemampuannya pasti akan sangat membantumu. Betul, sepupu. Tian-Tian hebat sekali. Setelah ini, kita berdua ini masih harus banyak mengandalkanmu, sepupu, untuk diangkat. Tenang saja. Besok di pertemuan investasi laboratorium Lingsheng, aku pasti akan di depan umum, merobek-robek wajah palsu anak Lu Chen itu. Aku akan membuatnya sadar bahwa perusahaan Tianchen mereka tidak ada apa-apanya. Direktur Wang. Ayah, mengapa ayah datang? Tianyi, bagaimana hasil pembicaraanmu dengan farmasi Tianchen? Sudah sejauh mana? Ayah tenang saja, aku tahu apa yang aku lakukan.
Ayah, jangan khawatir, saya tahu batasnya. Kerja sama dengan farmasi Tianchen kali ini, kamu benar-benar harus memanfaatkannya. Jangan sampai diambil oleh orang lain. Bagi kita, ini adalah peluang emas. Kerja sama apaan sih? Aku sungguh tidak mengerti, anak muda bermarga Lu itu telah meracuni pikiran ayah dengan apa? Bagaimana aku bisa punya anak bodoh sepertimu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kamu wajib banyak berinteraksi dengan Lu Chen. Dia punya kemampuan, pengalamannya banyak, kamu harus belajar jauh lebih banyak darinya. Aduh, sudahlah. Setiap hari memujinya, telingaku sudah bosan mendengarnya. Bukan seperti itu, ayah. Kenapa ayah setiap hari hanya memuji anak orang lain? Aku, anak ayah sendiri, juga sangat hebat. Pendidikanku, entah berapa kali lipat lebih tinggi darinya. Dia lulusan universitas murahan, ayah menyuruhku belajar apa darinya? Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Dasar kau ini. Betul, Paman. Dia lulusan universitas murahan. Apa yang bisa diajarkan kepada sepupu? Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Tidak mendengarkan nasihat orang tua, penyesalan pasti akan datang. Xiao Chen, besok adalah pesta ulang tahunmu. Apa ada keinginanmu yang belum tercapai? Atau ada sesuatu yang kau inginkan? Tidak perlu, kakak-kakak. Bantuan dari ketiga kakak sudah lebih dari cukup. Apa maksudmu banyak? Setiap kali kami memberimu hadiah ulang tahun, kau selalu menolaknya, membuat kami bertiga terlihat tidak becus sebagai kakak. Baiklah, kalau begitu, kali ini, aku akan mengikuti kata-kata kalian. Bagus, baru seperti ini. Aku dan kakak sulung, sudah dengan cermat, sudah kami siapkan hadiah ulang tahun, yang akan diberikan besok di konferensi investasi laboratorium Lingsheng, akan kami berikan kepadamu. Kali ini, kau tidak boleh menolaknya. Kau dengar? Ya, aku tidak akan menolaknya. Lagi pula, kali ini, aku meminta laboratorium Lingsheng, milik kakak kedua, untuk membantuku meneliti suntikan terapi gen. Jika aku tidak menerima hadiah dari kalian, kalian akan bilang aku pilih kasih lagi. Bagus jika kau tahu. Oh ya, Xiao Chen. Konferensi besok, aku sudah menyiapkannya sesuai permintaanmu. Semuanya sudah beres. Apa masih ada yang perlu kau sampaikan? Tidak perlu. Kakak kedua, aku percaya padamu. Jarang sekali Xiao Chen meminta bantuanku. Ini adalah kesempatan yang langka. Aku pasti akan menyiapkannya dengan sempurna. Aku tidak boleh mengecewakan Xiao Chen. Lihat betapa hebatnya dirimu. Ini daftar kerjasama untuk besok. Lihatlah, apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Hapus saja farmasi Wangxi. Baik, aku akan menuruti semua perkataanmu. Teknologi farmasi domestik jauh tertinggal dibandingkan yang dari luar negeri. Melalui konferensi tingkat tinggi kali ini, kita bisa menyatukan berbagai perusahaan. Kita akan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan untuk bisa berkembang bersama. Dalam waktu tidak sampai 3 tahun, teknologi farmasi domestik pasti bisa mengejar level luar negeri. Pada saat itu, kita tidak perlu lagi bergantung pada pihak asing. Xiao Chen benar-benar sudah dewasa, semakin bisa diandalkan. Halo, kami mewakili Farmasi Tianchen, datang untuk menghadiri konferensi investasi hari ini. Kami berdua mewakili Farmasi Wangxi untuk menghentikan kalian masuk. Konferensi tingkat tinggi hari ini tidak menyambut Farmasi Tianchen. Apa maksud dari perkataan kalian? Kami adalah tamu penting. Apa maksud kalian ini? Kami ini tamu penting. Maaf, sekarang sudah tidak lagi. Lagi pula kedatangan kalian tidak berguna. Sekarang, Farmasi Wangxi dan Farmasi Li telah memimpin bersama membentuk Asosiasi Farmasi Kota Hai. Kami akan mengajukan paten kepada Laboratorium Lingsheng untuk berkembang bersama. Artinya, sekarang seluruh industri biomedis di Kota Hai telah mengecualikan Tianchen dari asosiasi. Jika kalian masih tahu diri, cepat enyah dari sini. Lalu apakah kalian tahu siapa yang mengadakan konferensi tingkat tinggi hari ini? Tentu saja kami tahu, konferensi tingkat tinggi kali ini diselenggarakan bersama oleh penanggung jawab dari grup Lu dan Laboratorium Lingsheng. Jangan-jangan kau ingin bilang kaulah yang mengadakannya? Siapapun yang mengadakannya, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi. Kami datang atas undangan dari Laboratorium Lingsheng. Kalian tidak berhak melarang kami masuk. Menyingkir, konferensi tingkat tinggi akan segera dimulai. Jika kalian menghambat, apakah kalian bisa menanggung akibatnya? Konferensi akan segera dimulai. Jika tertunda, apakah kalian bisa menanggung akibatnya? Masih belum mengerti? Tugas kami adalah mencegah kalian masuk untuk membuat onar. Dan konferensi hari ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi.
Seret mereka berdua keluar. Hentikan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh orangku? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tentu saja orang dari laboratorium Lingsheng. Sialan. Berani menyentuhku? Siapa yang memberimu nyali? Berani menyentuh sepupuku? Apa kau sudah bosan hidup? Cepat tangkap dia. Kau berani menghalangiku. Mengapa aku tidak berani menyentuhmu? Konferensi hari ini, aku pasti akan masuk. Mau masuk? Itu tidak akan terjadi. Ayo, usir dia itu. Mau masuk? Tidak akan pernah. Ayo, usir dia keluar. Lindungi Direktur Lu. Lu Chen, pesta malam ini sudah tidak ada tempat untukmu. Kalau kau tahu diri, cepat enyah dari sini. Lu Chen, para petinggi di industri ini sudah menyatakan sikap. Mereka hanya akan mengikuti kami, Farmasi Wangxi, dan dengan Farmasi Tianchen milik kalian, tidak akan ada sedikit pun kerjasama. Tanpa Farmasi Tianchen, apakah kalian akan memiliki hari seperti hari ini? Kau benar-benar tidak tahu diri. Haha, dia benar-benar menganggap dirinya penting ya. Aku beritahu kau, hari ini bukan hanya pertemuan investasi laboratorium Lingsheng, tapi juga pesta ulang tahun ke-26 Tuan Muda Keluarga Lu. Nanti, mereka akan menginvestasikan proyek ini, sedangkan kalian, Farmasi Tianchen, jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun. Kalian benar-benar keterlaluan. Rupanya, pemeran utama pertemuan puncak hari ini adalah Tuan Muda Keluarga Lu ini. Tentu saja. Sayang sekali, pesta malam ini sudah tidak ada tempat untukmu. Oh ya? Rupanya, kau masih sepercaya diri itu. Ada apa ini? Apa ini? CEO Li. Aku dengar kau dan Farmasi Wangxi membentuk aliansi untuk menendangku keluar dari industri farmasi kota Hai. Sepertinya kau menolak tawaran kerjasama yang kuberikan lewat telepon kemarin. Saya ini masih dalam tahap mempertimbangkan, itu sebabnya saya belum memberikan jawaban akhir. Si Oli, aku juga ingin bertanya, bagaimana dengan pertimbanganmu? CEO Li, saya mohon, mengikuti Farmasi Tianchen tidak ada masa depan. Anda harus memikirkannya baik-baik. CEO Li, sekarang semua grup farmasi di kota Hai sudah membentuk aliansi. Apakah Anda masih ingin berakhir seperti Tianchen, dikeluarkan? CEO Li menurunkan biaya dan harga yang terjangkau adalah strategi jangka panjang. CEO Li, saya tidak akan melarang Anda jika ingin pindah ke sisi Lu Chen. Hanya saja, pertemuan investasi hari ini, Anda tidak akan bisa menghadirinya. CEO Li, hari ini ada investasi dari keluarga Lu. Anda harus memikirkannya secara mendalam, pikirkan baik-baik. Maafkan saya, Direktur Lu, saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya harus memikirkan banyak karyawan saya. Saya tidak sanggup menanggung tanggung jawab sebesar ini. Maafkan saya. Hahaha. Sepertinya semua orang bisa melihat dengan jelas. CEO Li, selama kita berhasil menandatangani kontrak, Grup Wang tidak akan melupakan Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak, Direktur Wang. CEO Li, Anda harus mempertimbangkannya sekali lagi. Saya sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan laboratorium Lingsheng. CEO Li, Anda benar-benar harus mempertimbangkannya dengan matang. Saya sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan laboratorium Lingsheng. Diam. Jangan di sana memberikan janji palsu untuk menipu CEO Li. Apa Anda pikir CEO Li akan mempercayai Anda? Hah? CEO Li, yang saya pegang ini adalah perjanjian kerjasama eksklusif antara farmasi Tianchen dan laboratorium Lingsheng. Pendanaan dan teknologi semuanya saya yang memimpin. Anda bisa melihatnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka mau bekerja sama dengan perusahaan kecil yang tidak dikenal seperti ini? Direktur Wang, stempel resmi pada perjanjian. Ini memang stempel resmi laboratorium Lingsheng. Jadi, CEO Li, apakah Anda sudah membuat keputusan Anda? Si Oli, jika Anda menyesal sekarang, investasi hari ini bisa... Aduh. Saya sungguh minta maaf, Direktur Lu. Saya harus memikirkan masa depan Farmasi Li. Saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan cermat. Saya sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Farmasi Wangxi. CEO Li, tolong pertimbangkan lagi. Farmasi Tianchen kami di kota Hai tidak bisa dianggap remeh. CEO Li, Anda tenang saja.
dengan dukungan dari kami, keluarga Li di kota Hai, pasti akan menjadi pemimpin utama, bukan seperti sembarang orang yang bisa disamakan. CEO Lee, keputusan Anda hari ini sungguh sangat bijak. Percayalah pada saya, bekerja sama dengan Farmasi Wangshi, kami pasti akan membawa prospek pengembangan yang berbeda. Bekerja sama dengan Farmasi Wangshi kami adalah keputusan paling tepat yang pernah Anda buat. Tidak perlu bicara lagi. Saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Farmasi Wangshi. Ini sungguh keterlaluan sekali. Anda pasti akan menanggung akibat yang menyakitkan atas hal ini. Wang Tianyi, dunia bisnis itu seperti medan perang, menang dan kalah itu wajar. Namun saya sarankan Anda, berbuat dan bertindaklah dengan bijaksana, agar kelak bisa bertemu lagi. Lu Chen, kenapa tidak cepat enyah dari sini? Anda tidak disambut di sini? Saya tidak butuh sambutan Anda. Di dalam sana sudah ada orang yang menyambut saya. Lu Chen, hari ini adalah ulang tahun ke-26 Tuan Muda Grup Lu. Bukan hanya semua keluarga terpandang di kota Hai akan berkumpul di sini, tetapi ini juga adalah bagian terpenting bagi kami untuk menjilat keluarga Lu. Kami pasti tidak akan membiarkan Anda masuk. Saya sudah menyiapkan hadiah besar untuk Tuan Muda keluarga Lu. Nanti kami pasti akan menjadi teman baik. Saya akan mengajaknya untuk menanam modal di aliansi Farmasi Hai. Hahaha. Keluarga Wang kami hanya akan terus maju dan berkembang. Sementara Farmasi Tianchen kalian hanya tinggal menunggu saatnya kami telan. Kalian sudah keterlaluan. Kenapa kamu bisa begitu yakin kalau kamu pasti bisa berteman dengan Tuan Muda keluarga Lu ini? Saya ini lulusan terbaik dari Ivy League Amerika Serikat dan juga satu-satunya pewaris keluarga Wang, sementara kamu hanyalah seorang lulusan universitas tidak ternama yang tidak berotak. Memangnya apa yang kamu punya dibandingkan dengan kami dari kalangan kelas atas? Hah? Sepertinya standar Tuan Wang dalam memilih teman adalah ijazah dan status sosial. Tapi saya rasa Tuan Muda keluarga Lu pasti tidak akan setuju dengan pendapat Anda. Konyol. Tidak setuju dengan saya, tapi setuju denganmu begitu? Sepertinya saya tidak punya hal lain untuk dibicarakan dengan Tuan Wang. Minggir. Hentikan dia. Kenapa Chen kecil ini belum datang juga? Konferensi tingkat tinggi investasi akan segera dimulai. Iya. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Bagaimana kalau saya coba meneleponnya? Baiklah. Kenapa tidak diangkat? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu padanya. Saya harus pergi melihatnya. Kakak, saya ikut denganmu. Kita pergi. Sekarang Lu Chen dan Farmasi Tianchen miliknya benar-benar sudah tamat. Kakak sepupu memang hebat. Baru juga kembali, sudah berhasil menyelesaikan proyek sebesar ini. Kalau paman tahu soal ini, pasti akan sangat senang. Kali ini ayah pasti yakin untuk menyerahkan sepenuhnya perusahaan kepadaku. Halo ayah, aku mau bilang ya, aku baru saja... Wang Tianyi, bukankah aku menyuruhmu untuk bekerja sama dengan Farmasi Tianchen? Kenapa kamu malah bekerja sama dengan semua perusahaan biofarmasi, memimpin mengisolasi Lu Chen? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja mengajak semua orang untuk menghasilkan uang bersama. Ayah, aku kasih tahu ya, aku sebentar lagi akan mendapatkan paten dari laboratorium Lingsheng. Ayah tinggal santai saja di rumah menunggu uang mengalir. Kamu anak yang suka menghamburkan uang. Kamu mau membuatku jantungan ya? Sekarang juga, segera minta maaf kepada Lu Chen. Ayah menyuruhku minta maaf padanya? Bukan begitu. Kenapa ayah selalu membela si Lu itu sih? Apakah di antara kalian berdua ada hubungan apa-apa? Apa dia anak haram ayah? Apakah dia anak harammu? Dasar anak tidak tahu diri. Sejujurnya masalah ini tidak boleh tersebar, tapi sekarang aku harus memberitahumu. Penanggung jawab laboratorium Lingsheng. Sepupu, sudah waktunya. Ayo kita cepat duduk. Sudahlah ayah. Aku tak bisa bicara lagi. Konferensi akan segera dimulai. Penanggung jawab laboratorium Lingsheng adalah kakak perempuan Lu Chen. Sial, gawat. Tidak kusangka, keluarga Wang bertindak sekejam ini. Direktur Lu, di saat seperti ini, kau masih bisa tertawa. Tenang saja, sebentar lagi akan ada orang yang memohon agar kita masuk. Xiao Chen, konferensi tingkat tinggi akan segera dimulai. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau belum masuk?
Konferensi tingkat tinggi akan segera dimulai. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu belum masuk juga? Tentu saja ada yang tidak mengizinkan saya masuk. Apa katamu? Siapa yang tidak mengizinkanmu masuk? Lelucon macam apa ini? Konferensi ini disiapkan khusus untukmu. Siapapun boleh tidak masuk, tapi kamu tidak boleh. Apa? Saya tidak salah dengar kan? Direktur Lu, acara ini disiapkan untukmu? Omong kosong, bukankah ini diselenggarakan bersama oleh grup Lu dan Laboratorium Lingseng? Bagaimana mungkin ini diselenggarakan untukmu? Sebenarnya, ada apa ini? Kalian berdualah yang menghalangi Xiao Chen tidak mengizinkannya masuk. Segera kirim orang ke pintu masuk konferensi. Saya orang farmasi Wangxi, kalian sungguh berani menyentuh saya. Direktur Lu. Direktur Lu. Bukankah dia manajer umum hotel ini? Hotel ini adalah properti grup Lu, jadi dia bukankah? Buang dua pengganggu yang menyebalkan ini keluar dari sini. Baik. Xiao Chen, kamu masuk duluan. Saya dan kakak ketiga akan mengurus masalah ini. Para hadirin yang terhormat, kami mohon maaf, dikarenakan penyelenggara terpenting, acara ini belum tiba, maka konferensi ini ditunda sementara selama 20 menit. Apa-apaan ini? Sebagai penyelenggara, dia malah terlambat. Membuat banyak dari kita duduk di sini menunggu. Memangnya dia sekeren itu? Jangan bicara sembarangan. Dia adalah penanggung jawab dari Laboratorium Lingseng. Bahkan jika kita menunggunya, itu memang sudah seharusnya. Harus diakui, pesta ulang tahun ini sangat mewah. Kudengar Tuan Muda Lu adalah satu-satunya putra keluarga Lu dan sangat dimanja. Maka dari itu, kita harus menjalin hubungan baik dengan tuan muda keluarga Lu dan meninggalkan kesan yang baik. Jangan sampai terjadi kekacauan. Baiklah. Kami persilakan penyelenggara konferensi kita, Nona Lu Yue naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Lu Yue? Nama ini terasa sangat akrab. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Bukankah ini nona kedua keluarga Lu, profesor penelitian ilmiah, Top Lu Yue? Bukankah dia itu? Dia adalah Lu Yue, nona kedua keluarga Lu, yang muncul di pesta kepulangan Tian-Tian. Halo semuanya, saya penanggung jawab Laboratorium Lingseng, Lu Yue. Penanggung jawab Laboratorium Lingseng ternyata adalah nona kedua keluarga Lu. Adikku mendirikan perusahaan biofarmasi. Dia merasa prihatin bahwa teknologi biofarmasi domestik masih tertinggal jauh di belakang perusahaan asing. Dan kebetulan, aku sedang mengerjakan topik Gensel. Dia memintaku untuk membantunya meracik formula obat yang dapat mengobati kanker atau penyakit genetik. Formula obat ini ternyata diracik Profesor Lu, khusus untuk adiknya. Nona kedua keluarga Lu ini sayang sekali pada adiknya. Sepupu, ternyata Tuan Muda Lu adalah rekan kita di bidang biofarmasi. Bagus sekali. Setelah ini, dengan tuan muda keluarga Lu, kita akan memiliki kesamaan. Hal ini, kabar baik yang luar biasa bagi kita. Dengan bakat dan kemampuanmu, kau pasti bisa menjadi teman baiknya. Adikku bertekad untuk membuat perusahaan biofarmasi domestik bersatu padu dan menyalip negara asing. Dia bahkan secara aktif menawarkan bantuan dana kepada beberapa perusahaan. Namun barusan terjadi sesuatu yang membuat hati sedih. Adikku, sebagai tokoh utama hari ini, justru dihalangi oleh beberapa orang. Di pintu masuk ruang pertemuan, tidak diizinkan masuk. Apa? Siapa itu? Beraninya dia mengganggu tuan muda keluarga Lu? Benar. Ini sama saja dengan mencari masalah besar. Benar-benar sudah bosan hidup. Dan dia saat ini sedang berada di pintu masuk aula perjamuan. Bukankah tadi dibilang yang berdiri di depan adalah Tuan Muda Lu? Kenapa malah Om? Anak durhaka. Ayah, kenapa ayah memukulku? Ada apa yang sedang terjadi ini? Kamu masih tahu kalau aku ini ayahmu? Apakah kamu pernah mendengarkan perkataan ayahmu ini? Jika saja hari ini aku terlambat datang selangkah, keluarga Wang kita akan benar-benar hancur di tanganmu. Ayah, sebenarnya ayah sedang membicarakan apa? Kenapa ayah semarah ini? Kamu masih berani bertanya padaku, kenapa aku marah? Saat aku menyerahkan perusahaan ini
kepadamu dulu, apa yang kukatakan padamu, aku memintamu untuk bekerja sama dengan farmasi Tianchen. Aku memintamu menjalin hubungan baik dengan Lu Chen, tetapi kamu diam-diam menentang Lu Chen di belakangku. Kamu benar-benar hebat, hebat sekali. Aku kira ada masalah apa? Hanya masalah ini saja. Aku memang tidak mau bekerja sama dengannya. Kenapa memangnya itu salah? Apa yang sudah aku katakan kepadamu di telepon masih belum cukup jelas. Kamu menganggapnya angin lalu saja. Apa kamu tahu siapa Lu Chen itu sebenarnya? Aduh, sudahlah ayah. Sekarang aku sudah menggabungkan semua. Buat biologis keluarga Hai, membentuk aliansi farmasi Hai, aku juga sudah menendang perusahaan Tianchen keluar dari arena permainan. Nantinya, aku akan mengambil alih perusahaan Lu Chen dan menelannya bulat-bulat. Tindakanku ini, apakah masih belum cukup bagus? Benar, Om. Jelas-jelas Lu Chen yang sengaja menekan harga dan melawan semua orang. Kakak sepupu adalah pemimpin yang membawa kita semua menuju kekayaan bersama. Dia tidak salah. Berkat Direktur Wang, aliansi kita ini baru bisa terbentuk. Kalian semua salahmu, anak durhaka. Aku perintahkan kamu sekarang juga pergi, meminta maaf pada Lu Chen. Minta maaf? Anda suruh saya minta maaf padanya? Cih, kenapa saya harus minta maaf pada pecundang itu? Jangan banyak omong kosong di sini. Cepat minta maaf padanya. Apa Anda tahu Lu Chen? Dia memiliki identitas seperti apa? Ayo ke sana. Ayah, tentu saja saya tahu siapa dia. Menyuruh saya minta maaf padanya. Mana dia tandingan saya? Oh tidak, dia sama sekali tidak pantas menjadi tandingan saya. Saya tidak akan meminta maaf kepada orang yang sudah saya kalahkan. Dasar kau anak kurang ajar. Cepat minta maaf padanya. Kalau tidak, keluarga Wang kita benar-benar akan hancur di tangan Anda. Ayah, Anda memukul saya lagi? Kenapa Anda memukul saya? Memang pantas Anda dipukul. Cepat minta maaf. Ayo. Saya tidak mau. Saya tidak akan meminta maaf kepada orang yang tingkat pendidikannya di bawah saya. Saya tidak mau. Berdiri tegak. Direktur Lu, ini salah saya karena kurang mendidik anak. Saya membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Ketua Wang, Anda terlalu berlebihan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tuan Wang sudah membuat keputusannya sendiri. Kenapa Anda minta maaf padanya? Memangnya dia siapa? Hebat sekali. Anda. Semua salah saya. Dia masih muda dan emosional. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Saya meminta maaf atas namanya. Ketua Wang, Anda terlalu baik. Saya tidak akan memikirkannya. Namun, saya harap Tuan Wang bisa belajar bagaimana menghormati orang lain. Bagaimanapun, dalam industri ini tidak ada pemenang abadi. Kerjasama dengan keluarga Wang, saya tidak akan pertimbangkan lagi. Selanjutnya, saya persilakan adik saya untuk naik dan berpidato. Hei, tuan muda keluarga Lu ada di mana ya? Baru saja katanya masih di pintu. Kenapa belum terlihat? Lusing. Dia adalah dewi saya. Lusing. Kamu baik-baik saja? Apakah mereka mengganggumu? Katakan padaku. Aku akan membelamu. Mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku. Saya sudah ingin menanyakan itu padamu sejak terakhir. Apa hubunganmu dengannya? Apa urusannya denganmu? Kamu tidak diterima di sini. Lusing, saya mengkhawatirkanmu loh. Saya takut kamu ditipu olehnya. Orang ini sangat mementingkan status sosial dan sangat licik. Kalimat itu sangat cocok ditujukan untuk keluarga Xie. Lu Chen, jangan berpikir bahwa mengundang seorang artis bisa memberimu dukungan. Ini adalah konferensi investasi grup Lu dan laboratorium Lingsheng, bukan sebuah konser. Sepertinya kalian masih belum menyadari siapa sebenarnya bintang utama dari pesta hari ini. Bukan. Awalnya aku berencana mengusir kalian, tapi sekarang aku jadi penasaran ingin melihat bagaimana ekspresi kalian setelah tahu kebenarannya. Sedangkan kau, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Sudahlah kakak ketiga, ayo kita pergi. Apa katamu, kakak ketiga? Apa dia? Dia ternyata adik dari Lusing. Benar-benar seorang kakak yang sangat posesif. Lusing sangat melindunginya. Bagaimana mungkin? Kenapa kau bisa jadi kakaknya? Aku bukan kakaknya, tapi kakakmu. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku ini penggemarmu. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Kenapa kau bisa jadi kakaknya? Aku tidak punya penggemar yang tidak beretika, suka menyebarkan rumor dan fitnah sepertimu. Hamid, sungguh tidak melihat dengan jelas bagaimana mungkin Xiao Xuan kami bisa menyukai artis yang tidak bermoral dan beretika sepertimu. Xiao Chen, ayo kita pergi. Direktur Lu, putraku benar-benar bodoh. Dia merusak kontrak kedua keluarga. Dia baru saja kembali dari luar negeri, jadi dia tidak tahu sopan santun. Kau boleh memukulinya atau memarahinya, tapi jangan batalkan kerjasamanya.
Ayah, kurasa kaulah yang benar-benar sudah pikun ya. Aku sudah mendirikan aliansi farmasi Hai, dan hari ini aku benar-benar bisa mendapatkan investasi itu. Saat itu aku bisa mendapatkan reagen laboratorium Lingsheng. Ayah tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Dia sama sekali bukan tandingan kita. Ketua Wang, kali ini bukan karena aku tidak menghormati Anda, tetapi Tuan Wang sendiri yang membuat pilihan. Tidak masalah kan? Benar-benar tidak tahu diri. Kau, dasar bajingan kurang ajar. Aku sedang menyelamatkan nyawa anggota keluarga Wang. Apakah kau tahu? Apa yang sedang kau lakukan? Ayah, kau memukulku lagi karenanya. Baik, akan aku beritahukan padamu. Jika hari ini kau tetap bersikeras bekerja sama dengan mereka, maka kau harus melangkahi mayatku. Keluarga ini sungguh tidak beruntung. Keluarga ini sungguh sangat tidak beruntung. Kau justru mempercayai orang luar dan tidak mempercayai putramu sendiri. Aku memberitahumu, aku sepenuhnya mampu mendapatkan investasi itu hari ini. Saat itu aku akan mengambil alih farmasi Tianchen. Aku akan membuat kalian semua menyesal. Konyol, ini benar-benar hal paling konyol yang pernah kudengar seumur hidupku. Direktur Lu, seharusnya sejak awal aku tidak menyerahkan perusahaan padanya. Semua ini adalah kesalahan penilaianku. Ketua Wang, tadinya melihat usia Anda yang sudah tua, aku juga berencana untuk memperpanjang kontrak dengan Anda lagi. Tetapi tingkah laku Tuan Wang hari ini benar-benar terlalu mengecewakan. Jadi, aku memutuskan untuk tidak pernah lagi bekerja sama dengan farmasi Wangxi. Tidak akan bekerja sama lagi dengan farmasi Wangxi dalam bentuk apapun. Cih, tidak mau bekerja sama dengan kami? Nanti kamu hanya akan berlutut memohon padaku. Oh, tunggu. Bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan sudi melirikmu. Hentikan semua ini. Itu Lu Fei, putri orang terkaya. Itu Direktur Lu dari grup Lu. Kalian lagi yang menindas Xiao Chen. Selamat sore, Direktur Lu. Saya Wang Tianyi dari farmasi Wangxi. Wang Tianyi, apakah kamu yang membentuk aliansi farmasi, tetapi justru menendang keluar perusahaan Tianchen? Betul, saya telah membentuk aliansi farmasi Hai yang memungkinkan semua perusahaan di bawah keluarga Hai untuk saling mendukung dan skalanya menjadi semakin besar. Anda bisa berinvestasi pada kami. Sedangkan untuk farmasi Tianchen, mereka tidak pantas bergabung dengan kami. Mengenai farmasi Tianchen, mereka sama sekali tidak pantas bergabung dengan kami. Direktur Lu, terutama dengan adanya dukungan paten dari laboratorium Lingsheng, bisnis kita akan semakin maju dan berkembang pesat. Benar, Direktur Lu. Kekuatan kami jauh melampaui farmasi Tianchen. Bekerja sama dengan kami adalah pilihan terbaik bagi Anda. Mengapa kalian berpikir, setelah membentuk semacam aliansi, saya harus berinvestasi pada kalian? Setelah Anda mewarisi grup Lu, Anda telah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Anda adalah seorang jenius yang sesungguhnya. Saya yakin Anda pasti akan membuat keputusan yang paling tepat. Apa yang kau katakan itu benar? Keputusan saya selalu tepat. Keputusan saya adalah tidak berinvestasi pada kalian. Tidak berinvestasi pada kalian. Apa? Mengapa? Siapapun yang menindas adik saya, berarti bermusuhan dengan keluarga Lu. Kakak, Kakak? Adik, Apa? Mereka adalah kakak beradik. Kakak beradik, Lu Fei dan Lu Chen sama-sama bermarga Lu. Tidak heran. Ini benar-benar memalukan. Farmasi Wangxi ingin menendang keluar farmasi Tianchen. Untuk mendapatkan investasi dari grup Lu, tidak disangka mereka adalah kakak beradik. Sekarang, mereka benar-benar menuai hasil perbuatan mereka sendiri ya. Kalian kakak dan adik? Jika dia benar-benar adik dari Direktur Lu, maka pesta ulang tahun hari ini dan investasi hari ini, bukankah? Tuan Lu, Anda sungguh adik dari Direktur Lu, ya? Sebelumnya, mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Urusan keluarga kami. Keluarga Lu, apa urusannya denganmu? Lu Chen, Anda sungguh tuan muda dari keluarga Lu, cucu orang terkaya? Mana mungkin? Jika dia cucu orang terkaya, dia tidak mungkin mencuci piring untuk mencari uang sekolah. Saya sama sekali tidak percaya. Dulu saat kuliah, dia masih mengajukan beasiswa. Bagaimana mungkin dia? Tampaknya kalian sangat meragukan identitas Xiao Chen. Saya tertarik sekali untuk memberikan penjelasan pada kalian. Siapapun yang menindas Xiao Chen, kami sebagai kakaknya tidak akan membiarkannya begitu saja.
Apalagi hari ini adalah ulang tahun Xiao Chen. Beritahukan hal ini ke bawah, batalkan semua kerjasama dengan Farmasi Wangxi dan keluarga Xie. Semua perusahaan yang terkait dengan mereka, hentikan semua kerjasama. Selain itu, siapapun yang di masa depan masih bekerja sama dengan Farmasi Wangxi dan keluarga Xie, berarti memusuhi kami, keluarga Lu. Halo, apa? Apa? Semua rekan bisnis membatalkan kerjasama. Direktur Wang, bagaimana ini? Grup Lu tiba-tiba membatalkan kerja. Sama dengan perusahaan kita. Batalkan kerjasama? Kerjasama tidak boleh dibatalkan. Kalau tidak, keluarga Xie kita akan hancur. Tidak. Kerjasama tidak boleh dibatalkan. Tidak bisa. Lu Chen, kita sudah 8 tahun bersama. Kamu begitu baik, begitu mencintaiku. Kamu tidak akan sekejam ini, bukan? 8 tahun? Aku sudah mengatakannya sejak lama. Bertahun-tahun ini meskipun aku bodoh, 8 tahun ini, anggap saja aku buang-buang waktu. Pergi. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh Xiao Chen? Lu Chen, kali ini aku yang salah. Yang terjadi di masa lalu adalah kesalahanku, tetapi jika kamu memberitahu lebih awal bahwa kamu adalah tuan muda, keluarga Lu, aku juga tidak akan seperti ini. Pada akhirnya, bukankah ini salahmu? Sekarang kamu malah menyalahkanku? Aku benar-benar bersyukur tidak memberitahumu kebenarannya saat itu. Jika tidak, aku pasti tidak akan bisa melihat dengan jelas wajahmu yang serakah dan rela melakukan apapun. Lu Chen, singkirkan tangan kotormu. Tian-Tian, sepertinya kota Hai akan berubah. Keluarga Wang, keluarga Sheng, keluarga Xie benar-benar tamat. Salah siapa mereka memilih keluarga Lu untuk dilawan? Padahal banyak yang lain. Lu Chen ini adalah putra tunggal keluarga Lu. Keluarga Lu sangat menyayanginya. Kali ini mereka mencari masalah. Lu Chen, kumohon jangan hentikan kerjasama ini. Kau boleh memukulku, mencaciku, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Maaf, aku bukan bagian dari keluarga Xie. Aku tidak punya kebiasaan memukul atau mencaci orang. Tuan Muda Lu, sebelumnya aku salah karena menyerangmu. Aku tarik kembali semua yang kukatakan tadi. Aku minta maaf padamu. Maukah kamu memaafkanku? Cukup. Kau benar-benar tidak perlu bersikap pura-pura seperti ini. Kau sama sekali tidak tulus meminta maaf. Kau hanya tidak terima. Itu saja. Tidak, kami sungguh tidak seperti itu. Lu Chen, katakan apa yang harus kami lakukan agar kau merasa puas. Kami akan menuruti perkataanmu sekarang. Benar, Tuan Muda Lu. Apapun yang kamu katakan akan kulakukan. Lakukan apa? Tuan Wang, bukankah tadi kamu bilang jika ayahmu menandatangani kontrak denganku, dia harus melangkahi mayatmu lebih dulu? Kamu juga bilang padaku, bahkan jika aku berlutut memohon padamu, kamu tidak akan sudi melirikku. Tuan Muda Lu, aku salah. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku, Tuan Muda Lu. Xiao Chen, jangan pernah berbelas kasihan. Orang seperti ini sama sekali tidak boleh dilepaskan begitu saja. Ayah, tolong selamatkan aku. Bantu aku bicara, Ayah. Tuan Muda Lu, mohon pertimbangkan martabat ayah saya. Bebaskan saya kali ini. Tuan Wang, martabat ayahmu sudah hilang sejak kamu berulang kali menghinaku sejak tadi. Lu Chen, saya bersedia melakukan apa saja demi kamu. Tolong berikan keluarga Xie kesempatan. Melakukan apa saja? Apakah kamu pantas? Jangan sentuh saya. Kamu menjijikkan. Direktur Lu, saya akan berlutut memohon maaf. Mohon belas kasih Anda, bebaskan keluarga Xie. Keluarga Xie kalian, bukankah kalian selalu mementingkan status yang setara? Direktur Lu, sebelumnya semua itu hasutan Xie Tian. Anda orang yang sangat bijaksana, tolong. Diam, rekaman pengawas sudah menunjukkan bahwa kamu yang menjegal pelayan dan menumpahkan minuman itu. Apa kamu pikir keluarga Lu tidak bisa mencari tahu? Direktur Lu, kerjasama kita tidak perlu ada keuntungan sama sekali. Saya mohon, berikan keluarga Wang kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Ketua Wang, apakah Anda sedang menghina saya? Atau menghina keluarga Lu? Tidak. Anak saya yang bodoh,
Saya mohon, demi tulang tua saya ini, Cukup. Usir mereka semua dari sini. Saya tidak mau lagi melihat mereka ada di hadapan saya. Usir mereka semua. Ayo, segera usir mereka semua. Keluar dari sini. Saya tidak mau melihat mereka lagi di hadapan saya. Usir mereka semua keluar sekarang juga. Lu Chen, memangnya kamu itu siapa sampai merasa sangat mulia ya? Bukankah kamu hanya mengandalkan keluargamu, raja untuk menindas saya? Saya tidak akan membiarkanmu bahkan jika saya mati sekalipun. Mati? Kamu belum pantas untuk berbuat onar di sini. Ayo, usir mereka keluar dari sini. Mulai saat ini, mereka tak boleh menginjakan kaki di industri Lu. Kakek, Kakek, Chen, kakek membawakan apa yang ibumu tinggalkan untukmu dulu. Tuan Tua Lu, saya Xie Sengwo dari keluarga Xie mengingat bahwa dulu kita pernah berbisnis bersama. Anggota keluarga Xie, dulu ayahmu berlutut di hadapanku memohon padaku untuk investasi padanya, tetapi saya bahkan tidak meliriknya. Chen, apa yang akan kamu lakukan pada orang-orang ini? Farmasi Wangxi melakukan persaingan tidak sehat, maka prosesnya akan berjalan sesuai hukum. Sedangkan untuk keluarga Xie, saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya diblokir oleh seluruh internet. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kakak saya di Jerman. Kakakmu? Kalian mungkin belum tahu kan? Kakakmu itu hanyalah seseorang yang di luar negeri mengandalkan menemani minum untuk mendapatkan sumber daya penelitian ilmiah, seorang daji akademis. Apakah kamu mau saya kirimkan tangkapan layar surel ini kepada media? Ini tidak mungkin. Ayo, usir semua orang yang tidak berkepentingan ini dari sini. Aduh. Lu Chen, Tuan Tua Lu. setelah menunggu cukup lama, Xiao Chen, sudah waktunya kamu naik ke panggung untuk berpidato. Akhirnya masalah ini selesai, kita bisa mengadakan pesta ulang tahun untuk Xiao Chen. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo, kakek. Selanjutnya, kami mengundang Ketua Dewan Direksi Lu Chen dari Farmasi Tianchen untuk menyampaikan pidato. Merupakan suatu kehormatan besar mengundang Anda semua untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Hari ini, saya tidak hanya akan memperkenalkan suntikan terapi gen yang baru dikembangkan, tetapi saya juga harus mengundang lebih banyak mitra untuk bersama-sama membuat industri biofarmasi kita menjadi lebih besar dan menjadi lebih kuat, serta menaklukkan lebih banyak penyakit kanker dan genetik. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang, dan juga merupakan langkah peletakan dasar. Saya yakin, industri biofarmasi kita pasti akan semakin gemilang. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Saya akan menginvestasikan 40 miliar rupiah sebagai dana awal proyek yang akan digunakan untuk produksi dan pengembangan obat. Pada saat yang sama, ini juga merupakan hadiah ulang tahun untuk adik saya. Selamat ulang tahun yang ke-26. Saya akan menginvestasikan 20 miliar rupiah sebagai hadiah ulang tahunnya. Sungguh investasi yang luar biasa. Ini adalah liontin naga giok yang ditinggalkan oleh ayah dan ibumu. Hari ini kuserahkan padamu. Semoga engkau melaksanakan ambisi luhur keluarga, melindungi kedamaian rakyat jelata. Terima kasih kakek. Cucumu pasti akan menunaikan tugas ini. Xiao Chen, selamat ulang tahun. Terima kasih kakek. Terima kasih kakak-kakak. Ayah, ibu, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Aku akan membiarkan lebih banyak orang menggunakan obat yang lebih murah dan lebih manjur. Bagus. Xiao Chen, ini adalah laporan keuangan Farmasi Tianchen selama 3 bulan terakhir. Perusahaan yang kamu dirikan untuk Xie Tian telah berhasil terdaftar di bursa saham. Lagi pula adik, grup Xie akhirnya tidak sanggup bertahan dan bangkrut. Kasus pemalsuan akademik Xie Tian sebelumnya digali kembali. Dia sekarang telah menjadi bahan tertawaan seluruh industri biofarmasi. Xie Tian sudah lama tidak ada hubungannya denganku. Apapun yang terjadi, itu tidak ada sangkut pautnya denganku. Chen, kamu sudah berusaha sangat keras.
Kamu bisa beristirahat, jangan terlalu menyiksa dirimu. Belum cukup, aku ingin farmasi Tianchen menjadi perusahaan farmasi yang benar-benar milik masyarakat dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Jika ibumu tahu, dia pasti akan bangga padamu. Ini adalah rencana baru yang kakek berikan padamu, rencana pengembangan industri farmasi Asia Tenggara. Apakah kamu perlu bantuan kakek? Tidak perlu kakek, aku akan menanganinya sendiri saja. Namun, bisakah aku meminjam sedikit dana awal darimu? Hahaha, dasar anak nakal. Masih saja bilang, mau meminjam dari kakek? Ambil saja seberapa banyak yang kamu butuhkan.